Terima kasih Teresa untuk pembukaan yang memandu di dalam acara kita malam ini. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Pada malam hari ini kita akan belajar sama-sama lah ya, bukan belajar sih, sebenarnya berbagi. Saya selalu mengatakan saling berbagi dan saling mempertajam pada malam hari ini, sahabat-sahabat Circle semuanya. Nah, pada malam hari ini juga tadi sudah disampaikan oleh moderator kita, Teresa, bahwa akan ada dua bagian. Tapi saya mungkin, supaya kita lebih interaktif, karena saya juga melihat pengalaman saya hampir, bisa dikatakan hampir dari tahun 2004, saya sebagai seorang trainer, juga seorang pengajar. Jadi saya mungkin akan membagi. Jadi izinkan nanti Bung Miki, kemudian Mbak Teresa, bahwa saya akan membagi 3 bagian. Jadi nanti 20 menit atau 25 menit saya akan mempresentasikan, kemudian nanti saya kasih kesempatan mungkin 10 atau 15 menit untuk kita sharing atau tanya jawab, dan itu akan berlangsung selama 3 bagian part. Nah, selama nanti 1-2 jam ini, kalau ada di antara teman-teman sekalian atau sahabat Circles yang menurut kami bahwa pertanyaannya atau sharing-nya ataupun masukannya itu sangat baik, akan mendapatkan, kita akan pilih 7 yang peserta atau 7 audiens yang akan mendapatkan buku dan langsung dikirim ke tempat teman-teman sekalian ya. Jadi 7 buku ini. Nah, izinkan saya akan membagikan materi ini. Tadi sudah saya cek, oke. Ya. Kita akan memulai. Jadi judulnya adalah Emotional Spiritual Journey. Ya, mudah-mudahan sudah kebaca teman-teman sekalian. Sudah ya? Oke. Jadi kenapa saya mengambil kata Emotional Spiritual Journey ini? Saya terinspirasi waktu itu pernah membaca bukunya Pak Daniel Goleman ya, Emotional Question. Kemudian juga saya membaca juga bukunya Pak Peter Scazzero, yaitu tentang Emotional Spirituality Healthy. Itu ya. Jadi terinspirasi. Nah, kemudian juga beberapa buku-buku ataupun jurnal tentang emosional. Nah, cuma saya merasa bahwa saya menulis ini adalah, makanya muncul kata journey, adalah pengalaman. Jadi buku ini berisi tentang pengalaman saya. Nah, mengapa dikatakan pengalaman? Nanti coba kita akan melihat masing-masing, karena saya melihat bahwa kita punya pengalaman di dalam membentuk proses emosi kita dan spiritual ataupun keintiman kita bersama Sang Pencipta. Jadi bagi saya itu adalah proses ya, proses pembentukan bagaimana respon yang kita berikan dan bagaimana juga komitmen ataupun usaha yang kita lakukan di dalam melakukan berdasarkan kita merespon inisiatif Tuhan ke dalam diri kita, bagaimana kita merespon dengan benar. Nah, saya memulai. Jadi kenapa saya tampilkan LinkedIn saya, dan salah satu bentuk saya juga sebagai pelayan. Jadi saya juga sebagai, ya sama dengan Bu Miki, kami lulusan dari MTH Teologi dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili yang di Kemang. Saya juga sebagai seorang pengajar juga, saya sebagai seorang juga trainer, saya juga seorang business consultant ya. Jadi itulah pekerjaan saya. Terakhir saya bekerja sebagai seorang profesional sebelumnya di suatu perusahaan 17 tahun yang lalu. Jadi saya belajar untuk menjadi orang pribadi konsultan. Nah, 2 tahun terakhir sejak pandemi, ya, saya ingat sekali bisa dikatakan bulan April lah ya, kami mengalami penurunan di dalam kegiatan-kegiatan dan sebagainya. Akhirnya istri dan beberapa teman mengatakan, cobalah menulis. Di salah satu, saya sama sekali waktu itu tidak punya akun media sosial ya, karena saya sudah disibukkan, baik itu dengan pelayanan, baik itu dengan pekerjaan dan sebagainya. Tapi sejak pandemi dimulai mengalami penurunan dan sebagainya aktivitas. Nah, saya akhirnya mencoba untuk menulis di akun media sosial namanya LinkedIn. Nah, LinkedIn ini adalah memang akun media sosial untuk para profesional atau para pekerja tentunya, dan tidak hanya untuk mereka yang mencari pekerjaan, tapi juga di situ banyak orang yang berbagi di dalam, baik itu mungkin mengenai soft skill atau hal yang lainnya, ataupun juga bagaimana baik tidak hanya lowongan kerja dan sebagainya. Nah, di situ saya selama 2 tahun. Jadi waktu saya memutuskan untuk menulis, ada 2 permintaan saya kepada Tuhan. Saya adalah ingin menulis buku. Pengalaman saya hampir bisa dikatakan sekitar hampir 15 tahun saya sebagai seorang trainer dan seorang konsultan, itu tidak ada buku, dan saya sudah disinggung lah beberapa teman trainer yang lain. Dia mengatakan, kenapa kamu belum mau menulis buku dan sebagainya. Tapi itulah saya meyakini bahwa Tuhan memakai salah satu talenta saya untuk menulis dengan pandemi itu. Jadi waktu itu saya mulailah menulis selama 2 tahun ini, dan Tuhan izinkan saya sampai saat ini ada beberapa buku. Nah, yang menarik adalah yang kedua. Saya meminta kepada Tuhan, saya sudah punya beberapa kelompok kecil. Saya ingin memimpin beberapa kelompok kecil, dan saya ingin baik itu mungkin para profesional, kemudian anak muda,
itu alumni kami dan sebagainya, ada 4 waktu itu, dan saya meminta pada Tuhan, izinkan saya juga mempunyai kelompok kecil online. Jadi online yang saya dapat dari media sosial ini, dan Tuhan izinkan. Jadi menarik sekali memang pada saat kita meminta, itulah pengalaman spiritual, salah satu pengalaman spiritual saya, dan mereka yang waktu bergabung itu adalah orang-orang yang mereka job seekers ya, yang udah para senior, yang mereka menanti Tuhan dan sebagainya, untuk ada yang mungkin sudah 8 bulan, ada yang 12 bulan tidak mendapatkan pekerjaan. Akhirnya kita sama-sama, dan saya tidak tahu, saya meyakini itu adalah kuasa Tuhan. Jadi 2 bulan mereka sejak kita bergabung, mereka bersamaan dapat pekerjaan, dan sampai sekarang mereka sudah bekerja, dan itu adalah, dan sudah bisa dikatakan 2 tahun kami bersama ya di dalam kelompok kecil online ini. Nah, itulah gambaran sedikit perjalanan juga. Nah, Tuhan izinkan ada beberapa buku yang kemarin terakhir bulan April tahun 2022 saya menerbitkan, sudah dikatakan 3 buku, dan nanti bulan Juni ini kalau Tuhan izinkan buku keempat. Jadi buku pertama ini yang kita bahas itu adalah Desember tahun 2021. Itu adalah Emotional Spiritual Journey. Kemudian buku kedua itu adalah Bunga Rampai, HKBP Resort Pondok Bambu. Nah, ini jelas sekali bahwa ini bicara tentang pengalaman iman kita sebagai seorang Kristen, saya sebagai anggota jemaat di sana. Dan buku ketiga kemarin bulan Maret ya, hampir mendekati awal April, adalah Emotional Spiritual Journey seri kedua. Memang rencana saya akan menulis sampai seri ketiga. Nah, judulnya adalah Passion to Build. Nah, ini lebih menekankan bagaimana bicara tentang fondasi yang kuat di dalam kita membangun, dan lebih fokus kepada leadership. Nah, itu baru buku keempat ini saya adalah servant leadership. Jadi lebih kepada aplikasi di dalam family business secara ini ya. Nah, buku kelima nanti adalah sama, Emotional Spiritual Journey, dan itu bicara tentang legacy. Jadi bicara tentang legacy. Dan buku keenam dan buku ketujuh. Jadi memang saya ya berusaha lah ya. Bisa dikatakan nanti sampai Desember saya kalau bisa Tuhan izinkan bisa terbitlah 3 buku lagi sehingga 7 lengkap lah. Nah, itulah gambarannya teman-teman sekalian, Bapak Ibu sahabat Circle. Nah, kita akan bahas di dalam buku saya ini itu ada 3 bagian bab besar. Yaitu pertama adalah Emotional Spiritual Journey for Personal. Jadi bagaimana pengalaman kita secara individu personal ya di dalam membentuk kematangan emosi kita dan keintiman kita bersama dengan Tuhan. Itu adalah journey kita, itu adalah perjalanan kita. Kemudian adalah ESJ in working area. Jadi tadi saya lebih menitik beratkan juga adalah di dalam lingkup pekerjaan. Dan yang ketiga adalah ESG for leaders. Jadi ada bagian untuk para pemimpin. Nah, para pemimpin baik itu mungkin di perusahaan, baik itu mungkin di pelayanan, di situ juga tergambarkan hal demikian, teman-teman sekalian. Jadi itulah bagian daripada buku ini. Nah, kemudian kita akan masuk satu persatu. Jadi kita akan mulai Emotional Spiritual Journey for Personal. Ya, seperti apa sih gambarannya tentang Emotional Spiritual Journey for Personal itu seperti apa? Nah, mungkin saya akan bertanya kepada teman-teman sekalian, apa sih motivasi? Apakah motivasi kita pada saat kita bicara sukses? Sukses bisa banyak lah, kita mungkin dalam pekerjaan, dalam kehidupan kita, kemudian dalam pelayanan kita, dalam misalnya kita ikut organisasi. Menurut teman-teman apa sih? Apa sih yang menurut kita masing-masing? Mungkin kalau Circle mengatakan suksesnya adalah continue, bisa komitmen setiap program itu bisa berjalan, atau setiap minggu bisa menyapa sahabat Circle. Bagi teman-teman sahabat teman-teman di dalam Circle sini pasti akan mengatakan itu adalah bagian kesuksesan. Nah, apa motivasinya? Apakah motivasi itu hanya kepada self-center kita atau kepada orang lain? Kita, bagi teman-teman yang mungkin di pekerjaan pelayanan di gereja, mungkin akan mengatakan apa yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Apakah itu juga? Apakah kita boleh bisa menikmati juga pada saat saya memuliakan Tuhan, saya juga merasakan bangunan. Tapi saya melihat tentang pohon lah, perumpamaan tentang gambaran tentang pohon. Bagaimana pohon itu harus punya akar, ya, dia harus punya berakar.
dan dia harus ada pertumbuhan batang yang kuat sehingga dia harus menghasilkan buah, baik itu mungkin punya, baik itu buah ya seperti buah dan sebagainya. Tapi baik itu daun atau rindang dan sebagainya bagi kita. Nah, akar-akar pertumbuhan inilah akar pertumbuhan dan buah inilah yang kita harus pahami di dalam proses pembentukan dalam kehidupan kita. Kita berakar, tentu kita akan menancapkan diri kita atau pondasi kita kepada siapa? Apakah kepada diri kita, kepada orang lain, kita bergantung kepada orang lain, atau kita bergantung pada Sang Pencipta? Nah, ini menjadi suatu kadang-kala dilema. Saya orang yang bisa dikatakan Tuhan memberikan cukup dalam arti pemahaman, pengetahuan, sehingga kadang-kala saya masih banyak bergantung kepada akar saya itu adalah kepada diri saya, kemampuan saya, bahkan mungkin kepada orang lain. Saya bisa menggantungkan diri tanpa saya melihat bahwa saya seolah-olah saya menggeserkan peran Allah di dalam kehidupan saya bahwa saya masih bisa, atau mungkin saya merasa kayaknya nggak enak deh, atau kadang-kala saya merasa demikian, kayaknya saya sebagai manusia harusnya bisa. Apakah setiap apa yang saya lakukan itu haruskah bergantung kepada Allah atau dan sebagainya. Nah, ini kadang-kala menjadi suatu masalah di dalam diri saya. Kemudian pertumbuhan. Pertumbuhan itu bagi saya adalah apa sih, bisa dikatakan apa sih yang menjadi, kalau di dunia kami pekerjaan itu adalah keterampilan. Ya, keterampilan apa yang perlu kita tumbuhkan, kemudian pengetahuan atau pemahaman apa yang perlu kita latih, upgrading skill, knowledge, attitude kita seperti apa, ya. Bagaimana saya harus melatih itu? Apakah ada suatu komitmen, apakah ada suatu usaha, ataukah ada sesuatu support system yang mendukung saya untuk bisa bertumbuh seperti itu. Dan yang ketiga adalah buah. Nah, buah ini bagi saya kalau di dalam buku itu saya mengatakan harus ada sesuatu pencerminan, harus ada menghasilkan suatu buah. Kalau dalam kepemimpinan saya katakan ada multiplikasi leaders. Jadi harus ada di dalam organisasi, saya katakan harus menciptakan create leaders baru. John Calvin Maxwell mengatakan bahwa organisasi akan bertumbuh, baik itu dia mengatakan di gereja maupun di beberapa bisnis yang dia tangani. Dia katakan bahwa itu dilihat dari seberapa banyak create leaders baru. Jadi create leaders itu, jadi buah itu harus terlihat. Jadi kalau kita di dalam gereja harus terlihat bahwa banyak para jemaat yang mereka sukacita untuk mau melayani Tuhan, dan mereka dengan tidak memandang level ataupun kedudukan mereka atau tingkat taraf hidup mereka, ada sukacita itu mereka melayani Tuhan, itu terlihat. Kalau kita di dalam pekerjaan tadi saya katakan saya harus bisa meng-create para leaders untuk bisa mereka menjadi pengganti atau siap untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, ini adalah salah satu menjadi evaluasi bagi diri kita sejauh mana kita memahami. Nah, kemudian di dalam buku Emotional Spiritual Journey Personal itu saya melihat ada 5 bagian. Bagaimana kita menjadi pribadi pembelajar. Pertama adalah transparansi hati dan pikiran. Dan buku itu saya mengatakan demikian. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian pada saat Anda, ya saya mengutip salah satu bahan renungan, saya mengatakan pada saat Anda dikatakan, wah jantung Anda ada masalah. Ya, kalau itu terjadi mungkin tahun 1960, 70, 80, pasti kita akan merasa khawatir, ya, merasa khawatir dan sebagainya. Kalau sekarang mungkin kita bisa lebih ini karena teknologi bisa ini, tapi tetap akan ada khawatir. Seperti saya ada mengalami masalah. Jadi saya baru tahu itu adalah masalah di jantung. Klep kiri saya itu tidak tertutup sempurna. Jadi akibatnya aliran darahnya bisa balik dan sebagainya. Jadi saya tidak boleh yang angkat alat berat dan itu baru saya tahu sekitar bisa dikatakan tahun 2005 dari pada saat saya melakukan medical check up secara keseluruhan. Nah, dari dokter mengatakan bahwa itu adalah penyakit turunan, ya. Jadi waktu saya lemah kemudian memang nggak sempurna, jadi pada saat saya ada tekanan ada satu sehingga rak yang lemah itu jadi patah, dia katakan demikian. Nah, saya merasa wah pada saat mendengar itu saya merasa takut apa ya, takut mati lah pasti, ya. Takut mati walaupun saya beriman, walaupun saya sudah sejak muda saya melayani Tuhan, walaupun saya sudah memimpin, tapi ada perasaan takut. Saya merasa wah kapan nih saya dipanggil dan sebagainya. Umur saya ingat sekali waktu itu umur sekitar 32. Ya, jadi saya merasa bahwa wah bagaimana apa yang terjadi. Nah, saya sempat berpikir apakah saya perlu ada transplantasi jantung dan sebagainya. Nah, itu ketakutan. Nah, tapi di sini diharapkan adalah bagaimana kita harus melihat God purpose, tujuan. Kemudian bagaimana mentalitas pelayanan kita di dalam melayani atau berkorban, seperti apa.
Nah, kiatnya adalah kita harus penuh dengan namanya apa? Membangun kembali intimasi dengan Tuhan dan selalu punya firman Tuhan mengatakan di salah satu itu adalah mengatakan kita harus berjaga-jaga senantiasa dan itu harus punya konsistensi untuk kita melakukan. Jadi saya transplantasi di dalam pemikiran saya, hati saya adalah bahwa saya merasa harus jadi sejak itu saya merasa bersyukur. Ini adalah tanda bahwa saya harusnya semakin dekat kepada Tuhan. Jadi sejak kejadian itu membuat saya semakin dekat kepada Tuhan dan saya merasa kadang walaupun kadang secara pemikiran saya mengatakan Tuhan, saya melayani Tuhan, saya tidak hidup yang baik, saya tidak merokok, saya tidak minum minuman, saya tidak melakukan yang menurut pribadi saya, tidak melakukan apa yang Tuhan yang mungkin sebal dan sebagainya. Tapi kenapa kok saya seperti terhambat dan sebagainya? Tapi satu hal yang membuat saya melakukan transplantasi hati dan pikiran, di situ Tuhan mengajarkan, kau masih bergantung kepada kemampuanmu, kau tidak bergantung kepada. Nah itulah yang mengajarkan. Jadi pernyataan yang mengatakan dari kelemahan mula nyata kekuatanmu itu sangat nyata sekali bahwa transplantasi hati dan pikiran itu menyatu di dalam pikiran saya pada saat kejadian itu. Nah kemudian hidup integritas. Saya banyak belajar hidup integritas. Di buku itu saya katakan belajar dari orang tua saya, ayah saya. Ayah saya adalah salah satu pemimpin di salah satu departemen pada waktu itu menjadi PIMPRO. Nah, saya melihat banyak para kontraktor yang mau bekerja sama, mereka melakukan bribe lah waktu itu. Ya waktu itu belum ada lah KPK dan sebagainya. Jadi masih suka seperti itu bahkan dan sebagainya. Nah, saya melihat bagaimana ayah saya penuh integritas dan banyak mungkin yang tidak senang apa yang dia lakukan. Tapi hidup dengan penuh integritas itu saya belajar dari beliau almarhum ayah saya. Sehingga saya melihat bagaimana hidup integritas itu perlu suatu tidak hanya semacam pada saat kita hanya berkata. Seperti saya mungkin mudah mengatakan hidup integritas. Nah, hidup integritas itu akan menjadi nyata pada saat kita mengalami ujian, cobaan. Ya, sejauh mana saya hidup dengan integritas. Jadi label dalam diri saya dan menjadi orang yang pribadi berhidup integritas pada saat saya menyadari ada suatu cobaan, ada sesuatu. Bagaimana nilai saya? Misalnya mungkin nilai saya akan terlihat dari berapa banyak. Misalnya contoh, ada orang yang mengatakan ya saya tidak mau kalau misalnya saya tidak akan korupsi. Ya mungkin 100 juta bagi dia masih bisa. Coba kalau misalnya 10M, 20M. Apakah dia masih bisa untuk mengatakan bahwa hidup dia untuk sepenuh dengan integritas? Nah, itu jadi kita harus tidak ada kompromi, tidak ada, dan bagaimana kita harus membangun suatu kesempatan-kesempatan untuk menciptakan diri kita penuh di dalam hidup integritas. Nah, salah satu adalah kita percaya pada janji Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Dan kita harus bisa mendemonstrasikan hal itu. Dan saya mempunyai beberapa support system. Jadi saya dibimbing juga oleh ada kakek rohani, ada teman-teman rohani yang mensupport kita, dan saya yakin itu adalah mendoakan. Support system ini penting sekali, dan saya bisa mendemonstrasikan di dalam pekerjaan saya sebagai seorang konsultan yang banyak juga waktu zaman itu ya, saya nggak usah sebut lah. Jadi mereka mau bekerja dengan sama kami, kalau misalnya di markup biayanya, bahkan mereka minta sekian persen dan sebagainya. Bagaimana kami bisa, saya pribadi sebagai yang memimpin itu bisa untuk mencoba mempertahankan hidup penuh integritas dan kemudian alami tubrukan. Nah, ini juga saya ambil dari satu buku perenungan. Dia mengatakan alami tubrukan itu seperti pada saat misalnya kita lagi jalan turunan, kemudian akan ada bagaimana kalau kita tidak mengendalikan, maka akan terjadi tubrukan. Nah, dia menggambarkan tubrukan itu sebenarnya bagusnya adalah pada saat teman-teman misalnya seperti mandi di bathtub dengan mandi di shower. Nah, mandi di shower mungkin kita sekilas cepat ya, sabun, shower, selesai. Tapi kalau mandi di bathtub itu akan tergambar bagaimana panasnya air itu, hangatnya air itu, bukan panas, hangatnya air tersebut, kemudian sabun itu akan meresap di dalam kulit-kulit kita, dan kita mengakibatkan kulit kita, nah pasti ibu-ibu udah pada, atau kita yang sudah pernah mandi dengan di bathtub, itu akan merasa lebih rileks, lebih santai. Nah, tubrukan yang dihadapi oleh kita, saya ingin menggambarkan, alamilah. Proses membentukkan Tuhan itu kita nikmati, dalam arti nikmati ya, bukan menjadi orang yang senang menderita juga, itu kan ada penyakit, tapi adalah orang yang menikmati bagaimana kita diproses oleh Tuhan dan kita memegang janji Tuhan. Janji Tuhan mengatakan Dia akan menguatkan kita, memberikan damai sejahtera bagi kita, dan masalah itu tidak akan pernah dalam hati seketika akan hilang sama sekali, tapi kita harus menikmati. Nah, saya mengatakan alami tubrukan, sehingga pada saat kita mengalami tubrukan, peresapan proses dalam bentuk kita, maka kita akan menjadi garam dan terang, itu akan menjadi nyata. Garam dan terang itu akan menjadi terlihat. Nah, bagaimana kita bisa melakukannya adalah dengan kembali membangun intimasi, dan kita perlu sejenak mengambil waktu dengan tenang dan diam dalam menghadapi setiap permasalahan. Jadi jangan kita seperti orang yang panik, atau bahkan mungkin kita sering bahkan menyalahkan Tuhan
Jadi kita harus bisa diam dan tenang untuk bersama dengan Tuhan menikmati apa yang Tuhan ingin izinkan dalam kehidupan kita. Nah, itu saya menuliskan di dalam buku Emosional Personal tersebut dalam mengalami kehidupan. Dan kemudian hiduplah dalam apresiasi. Saya kenapa menekankan hidup dalam apresiasi? Karena saya melihat nyata di dunia pekerjaan saya maupun di pelayanan. Kadangkala kita kurang untuk mengapresiasi orang lain dan kita menganggap apresiasi itu selalu memberikan hadiah dan sebagainya. Padahal dengan kita kata-kata words ya, Gary Chapman sangat baik sekali, dia menuliskan 5 bahasa kasih, tapi dia katakan dalam dunia pekerjaan 5 apresiasi. Nah, kan setiap orang itu akan berbeda. Nah, apa yang dikatakan di situ adalah bahwa apresiasi itu tidak harus selalu dengan hadiah, tapi kita quality time. Ya, saya juga demikian. Banyak para pimpinan atau atasan itu tidak punya quality time dengan anak buahnya, padahal dia butuh itu. Atau dia butuh apresiasi dari dalam arti secara words kepada orang tersebut. Nah, ini yang kadang-kala kita menganggap hanya mereka reward saja dengan bonus dan sebagainya. Saya melihat seperti itu. Jadi tidak melihat bagaimana kita mengapresiasi. Dukungan support system itu adalah satu bagian bagi saya apresiasi dari sistem kita. Support kita, sehingga kita menjadi orang yang hidup penuh integritas, misalnya tadi, hidup bagaimana menikmati akan proses-proses yang Tuhan berikan. Nah, kemudian yang terakhir, kita integrasikan semuanya. Saya banyak belajar kata integrasi ini dari dosen saya, dan beliau mungkin Bapak Ibu pada kenal, itu adalah pendeta Yakub Susatha. Jadi saya waktu itu merasa karena saya orang sipil, orang teknik, fisika, saya integrasi ya hitungan dan sebagainya. Tapi saya baru memaknai kata integrasi. Integrasi itu adalah melihat secara keseluruhan, melihat bagaimana dari mulai awal sampai ujung itu kita harus bisa melihat bagaimana kehidupan kita sebenarnya adalah mengkaitkan satu dengan yang lain sehingga kita bisa menemukan fase-fase dari setiap perjumpaan itu apa sih menjadi tujuan-tujuan kita sehingga kita tahu tujuan ke depan itu seperti apa. Dan ujungnya saya yakin pada saat kita mengintegrasikan sebenarnya terlihat dalam katekismus Heidelberg dia katakan sangat Westminster bukan Heidelberg, Westminster mengatakan tujuan kita adalah orang percaya adalah bagaimana kita memuliakan Tuhan dan juga bagaimana menikmati bersama dengan Tuhan. Nah, saya mencoba melihat integrasi itu seperti itu. Tidak mudah. Dan bagi saya itu sampai sekarang pun ada satu proses yang harus saya lakukan. Jadi saya harus bisa memonitoring, mengevaluasi, ya, kemudian bagaimana saya persistensi saya dalam melakukan itu sangat penting. Dan itu saya tuliskan di situ. Bagi saya pribadi kata integrasi ini ada sesuatu yang yang sering saya dengar karena saya orang sipil. Tapi pada saat penerapan kata integrasi dengan tepat itu kadang-kala sesuatu yang bagi saya sulit secara pribadi. Nah, dari itu kemudian apa yang saya lihat ternyata integritas. Nah, salah satu buku orang selalu mengatakan integritas itu hanya bicara tentang kejujuran. Ya, Anda bicara tentang tidak berbohong dan sebagainya. Ternyata saya melihat ada beberapa pemahaman integritas itu sangat menarik sekali. Bahkan dikatakan bahwa integrity itu adalah the mother of character. Dia adalah ibu dari segala karakter kita. Nah, apa saja dikatakan ada perkataan dan perbuatan itu selaras. Jadi apa yang kita katakan dengan apa yang kita perbuat harus selaras dengan apa yang kita katakan. Nah, itu pasti kita sudah paham. Kemudian kejujuran, ya itu pasti tidak berkata bohong, juga tidak berabu-abu dan sebagainya. Kemudian ada kata trust, dapat dipercaya. Nah, kata trust dapat dipercaya itu bagi saya itu penting. Bagi seorang yang berintegritas, berarti kita harus bisa trust. Trust kepada orang tersebut dan kita trust kepada orang tersebut dan kita harus trust, memberikan trust juga kepada orang lain. Nah, trust ini bagi saya menarik apa yang dikatakan John Calvin Maxwell di dalam bukunya. Dia katakan trust itu bisa terbentuk dari 3. Kita harus punya karakter, ya karakter yang seperti apa orang yang bisa dipercaya, yang bertanggung jawab, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah punya kompetensi. Jadi dia punya bicara tentang bahwa dia punya kemampuan, skill ya terhadap suatu pekerjaan atau bidangnya. Itu jadi dia harus punya kompetensi namanya. Jadi harus punya keahliannya, pemahamannya, pengetahuannya terhadap suatu bidang. Itu kompetensi. Yang ketiga adalah ini yang menarik, connection. Itu bicara tentang communication dan relationship kita, relasi kita. Jadi orang akan percaya kepada kita kalau kita sudah punya karakter yang bisa dipercaya, kemudian kita punya keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman yang dilihat orang terhadap apa yang expertise kita. Kemudian yang ketiga, kita bisa membangun komunikasi dan relasi terhadap orang tersebut sehingga sehingga orang itu menjadi trust kepada kita. Nah, kemudian dikatakan juga integritas itu juga bicara tentang kerja keras, ada suatu kerja keras, ada suatu keberanian. Ada kerja keras dan ada keberanian. Dan kebanyakan pada saat kita berintegritas, maka kita harus bisa siap akan muncul kehilangan kesempatan.
Dan saya mengalami dalam kehidupan saya, dan saya melihat dari ayah saya, itu banyak kehilangan kesempatan pada saat kita memegang integritas. Tapi itulah nilai yang, atau harga, bukan nilai, harga yang harus kita bayar sebagai orang yang berintegritas. Dan yang terakhir, yang paling saya melihat, ternyata integritas itu juga mencakup mengatakan kata melayani, melakukan yang benar. Jadi harus ada pengorbanan. Jadi orang berintegritas itu ternyata dia harus bisa melayani dan harus ada pengorbanan yang dia lakukan. Nah, itu cukup mendalam, saya melihat menggali beberapa kata, memaknai dengan kata integritas tersebut. Nah, saya menuliskannya juga di dalam buku tersebut, sehingga bagaimana kita menjadi orang yang terakhir kita akan bicara tentang orang yang sombong dan orang yang marah. Ternyata orang yang sombong dan orang yang pemarah ini akan berdampak bahwa dia tidak akan memunculkan kematangan dirinya di dalam emosionalnya maupun apalagi di dalam kedekatannya dengan Tuhan. Sehingga orang-orang yang seperti ini sombong dan marah itu lebih kepada self-centernya lebih tinggi daripada mungkin percaya kepada orang lain ataupun God-centernya. Nah, itu yang sering terjadi. Sehingga dia selalu mengatakan, I'm your boss, I'm your boss, and you are anak buahku. Jadi kamu harus mengikuti apa yang saya katakan. Dan bahkan mungkin akan sikap tidak akan peduli. Bahkan mungkin keras bahasa, bahkan dia sering melakukan kamuflase atau memanipulatif orang lain. Nah, ini yang kadang-kala. Sehingga harus kita melihat dari segi hati kita. Hati inilah yang menjadi penting. Dan bagaimana kita, hati ini dan kepercayaan iman kita, dan dalam membangun spiritualitas kita kepada Tuhan. Untuk itu perlu keterbukaan bagi diri kita. Siapa diri kita? Kita harus tahu apa yang menjadi kekurangan dan kelemahan diri kita. Dan saya juga mulai belajar. Saya adalah orang yang sebenarnya tidak mau terbuka kepada orang lain. Saya menganggap buat apa orang tahu dan sebagainya. Saya mungkin karena apa? Saya punya savior syndrome. Sindrom juru selamat. Saya tidak ingin terlihat lemah, sehingga kadang-kala saya tidak menciptakan kelemahan karena saya ingin hanya menolong orang. Padahal tujuan menolong orang bukan buat orang lain, tapi ada self-center saya tetap supaya orang melihat bagaimana saya menjadi orang yang hebat dan sebagainya. Nah, ini perlu adalah suatu awareness, kesadaran diri. Nanti kita akan sampai bicara tentang stages di dalam emosional yang disampaikan oleh Daniel Goleman. Nah, kita harus melihat ada suatu self-awareness, ada suatu kesadaran diri yang harus kita munculkan. Dan terakhir adalah saya menyarankan ada suatu prinsip kecukupan dan not judgmental. Jadi jangan kita merasa untuk bisa menghakimi orang lain. Oke, ini tadi saya ini. Oke, sampai sejauh ini saya silakan Mbak Teresa untuk kita bisa masuk ke sesi yang disebut dengan berbagi ataupun tanya jawab dulu bagian pertama ini. Silakan. Bang Guru. Oke, saya lanjutkan kembali Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Kita lanjutkan ya. Oke, dari situ apa yang bisa saya akan masuk kepada tadi udah emotional spiritual journey per personal. Jadi cerita tentang apa sih pengalaman spiritual saya secara pribadi yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Nah, kemudian di dalam buku itu saya juga melihat dalam bagaimana di dalam lingkup pekerjaan. Jadi khususnya kematangan emosi saya di dalam di lingkup pekerjaan itu seperti apa dan spiritualitas yang terjadi seperti apa. Nah, ini sangat penting di dalam kehidupan saya secara pribadi ya. Nah, kita akan saksikan dulu film berikut ya. Jadi kita akan saksikan film berikut ini contoh bagaimana orang ini secara pribadi memiliki kematangan dalam arti sebagai apa ya dalam kehidupannya dia. Jadi kita akan saksikan dulu. Nanti silakan teman-teman coba menyimak film ini dan melihat, dan saya rasa udah pernah nonton sih ya Najib. Jadi bagaimana seorang perubah ya. Jadi seorang ya di India yang bagaimana dia mengubah tempatnya, dan ada satu perubahan, dan itu tentu orangnya punya kematangan di dalam emosi maupun spiritualitasnya, melihat sehingga dia bisa merespon apa yang harus dia lakukan terhadap, dia punya self awareness yang tinggi sehingga apa yang harus dia lakukan di dalam lingkungannya yang sudah gersang dan sebagainya. Kita saksikan film berikut ini. Guys, I have never seen anyone more impressive than this guy. Hi, my name is Jadap Paek. I am a farmer. Because this guy, with his bare hands, planted a forest. But first, let me tell you his story from the beginning. Jadav is a 60-year-old farmer. He has a family of 5 and he lives in a modest home in northern India. But next to his home, he saw trees were dying. The river was flooding, the animals were fleeing, and the land was disappearing. He saw deforestation.
But instead of doing nothing, this farmer did something very simple. He planted a tree. Every day, he cut a branch from his trees, walked for 20 minutes, took a boat, crossed a river, and walked for 2 hours more to get to an empty piece of land with nothing in it and planted a tree. This is amazing! He did that day after day after day for 3 months a year, year after year, for 40 years, until his trees turned into a forest. A real, green, beautiful forest that went from this to this. It's too good to be true, but we're standing in it. His forest is estimated to be 550 hectares big, which is Bigger than Central Park in New York. the trees that he planted are now dropping seeds to the ground, and now they're growing even by themselves. And after many years, animals started showing up at his forest. Elephant, tiger, rhino, deer. His forest attracted wildlife and greenery, and it has become possible for him to farm in it and make a living. One day, this farmer was discovered by the local media, and he turned into a sensation in his country. People called him Forest Man of India. Presidents congratulated him and gave him prizes, and conferences invited him to speak there. This simple farmer has become a role model for millions of people. He's an inspiration for all of us, as he's planting many more trees, and he's making a desert into a forest. 40 years after he started, Jadiv still plants trees on a regular basis. But his next goal now is a little bit different. We want to write a book on how to plant trees. He wants to write a book with his friend, because they believe that if we educate kids, just like his kids, on the importance of nature from a very young age, we can fix today's problems. And he wants to spread that message as wide as possible. And I will never stop. It took me a lot of effort to find this guy. I had to cross oceans and drive to the middle of nowhere and walk in the middle of a swamp. Where are we? Just to share his simple message with you. Take me back to the jungle. If you do something good, if you help just a little bit every day for many days, sooner or later you will create something much bigger than you. Something that will change the world for the better. See you next week. Oke, ya itu tadi gambarannya teman-teman sekalian. Jadi bagaimana seorang Jadef Ayeng ya, menarik sekali apa yang ya beliau lakukan ya. Sehari bisa sampai 4 jam dia jalan dulu dan sebagainya, dan dia lakukan selama setahun itu 3 bulan ya berturut-turut, dan dia lakukan itu selama 40 tahun ya. Tadinya daerahnya itu daerah yang sudah gersang, sehingga gersang itu mengakibatkan tidak ada hewan ya, tumbuhan dan mati, akibatnya air juga menjadi kering, daerah itu menjadi kering dan sebagainya, sehingga akibat dampaknya ya hewan-hewan juga banyak yang mati dan akhirnya berpindah dan sebagainya. Dan dia mempunyai self awareness yang sangat tinggi, sehingga punya kesadaran bagaimana untuk memunculkan kembali agar kehidupan di sekitar itu menjadi lebih baik. Nah, 40 tahun dia melakukan, setiap tahun 3 bulan dia melakukan secara kontinu setiap hari, dan setiap hari dia bisa memakan waktu hampir 4-6 jam dia lakukan demikian. Dan apa yang terjadi bagi daerah di Jadef Ayeng, kita bisa lihat itu luasnya lebih besar daripada hutan di Central Park di Amerika. Nah, menarik sekali apa yang bisa kita lihat. Ternyata ada sesuatu self awareness-nya lagi ya. Jadi dia tidak hanya melihat seperti itu, dia melakukan ada suatu tindakan yang dilakukan, tapi dia melihat bahwa ini harus sesuatu yang bisa
legasikan. Nah, ini buku saya ketiga bicara tentang legacy. Jadi bagaimana suatu legacy itu buku ketiga dari Emotional Spiritual Journey ini adalah kita melegasikan kepada anak cucu kita apa yang bisa kita wariskan, apa yang bisa kita tinggalkan kepada mereka. Nah, dia menuliskan kisahnya dan menuliskan cara-cara bagaimana menanam kembali, mereboisasi dan sebagainya supaya dan bagaimana memunculkan spirit kebersamaan untuk mau bersama-sama melakukan. Dan ini dia cipta bersama dengan temannya menciptakan buku. Dan kita bisa lihat hasilnya. Seorang Jadif Payeng itu bukan juga menjadi orang yang bisa dikatakan di awal tadi sukses yang dilihat dengan kekayaannya dan sebagainya, tapi bisa dilihat dari bagaimana hasilnya terhadap orang lain. Begitu luar biasa dan bagaimana terhadap dampaknya kepada orang lain dan kepada lingkungannya sehingga itu berdampak dan berdampak dan bermakna bagi orang lain. Nah, itulah pengalaman kalau saya melihat ada suatu kematangan emosi kalau kita bisa lihat dan juga bagaimana saya mempercayai agama yang dia yakini ya adalah sesuatu yang ada muncul spiritualitas ya, spirituality perjalanannya bersama Sang Pencipta dia melihat ada sesuatu yang harus dia lakukan, harus ada tindakan. Nah, seorang Jadif Payeng memiliki hal demikian. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari sini? Kita coba melihat. Saya minta kita untuk mengkoreksi bagaimana mentalitas kita saat ini. Pada saat situasi yang sudah, pada saat kita mungkin awal pandemi bagaimana, kemudian pada saat menjelang tengah-tengah pandemi dan bahkan sekarang sudah mau masuk ke endemi, bagaimana mentalitas kita? Para pebisnis jelas banyak yang mereka waktu awal-awal kami melihat banyak ya karena saya banyak juga terlibat di dalam bisnis juga saya melihat banyak mereka yang pengusaha-pengusaha yang hancur dalam arti kolaps dan sebagainya banyak yang mereka yang job seeker ya cari kerja dan apa yang terjadi dulu misalnya satu lowongan kerja biasanya 1 banding mungkin bisa dikatakan 100 mungkin sekitar 50 sekarang bisa jadi 1 lowongan kerja waktu kita masih pandemi yang sangat berat itu bisa sampai dari teman-teman ada yang mengatakan 1 sampai banding 5.000, ada yang mengatakan 1 banding 1.000 itu luar biasa 1 lowongan kerja ya. Nah sekarang kondisinya pun masih seperti ini. Nah bagaimana? Apakah mentalitas mereka pada saat mereka kehidupan mereka dan kita juga banyak membaca banyak orang-orang yang akhirnya ya, bisa dikatakan ya, untuk mempercepat kehidupannya mereka tidak percaya lagi kepada iman yang apa yang mereka yakini dan sebagainya banyak yang mereka melakukan suicide ya bunuh diri bahkan membunuh orang lain banyak di berita-berita demikian bahkan ada seorang ibu dia membunuh anaknya supaya dia tidak mengalami penderitaan seperti apa yang dialami banyak sekali yang terjadi demikian. Nah bagaimana mentalitas kita? Kalau dengan karyawan juga sama saya melihat bagaimana mentalitas mereka. Di kami itu dulu kita ada namanya spesialisasi ya. Jadi mereka misalnya orang sales banyak bekerja sales. Sekarang perusahaan sudah tidak ada lagi spesialisasi karena situasi seperti ini udah generalis. Jadi apa maksudnya generalis ya kalau Anda sales juga Anda bisa harus bekerja sebagai seorang admin sales. Anda juga harus bisa merangkap seperti itu. Kenapa? Dibutuhkan sekarang generalis. Jadi tidak lagi butuh bahwa saya hanya khusus ini. Tidak ada suatu perubahan mentalitas pada saat pun mereka bekerja. Yang tadinya mungkin banyak tuntutan, mungkin sekarang mereka harus melihat kemampuan dari perusahaan asal tetap sustainable dan bisa ini. Nah, apa yang bisa lakukan? Nah, itu mentalitas yang akan berubah. Gaya hidup mungkin juga akan berubah, berpengaruh. Nah, bagaimana kondisi dengan pelayanan Bapak Ibu? Pasti berdampak. Berdampak mungkin di dalam hal misalnya persembahan kita yang akan berdampak kegiatan gereja, kegiatan apa yang kita lakukan akan berdampak, berpengaruh dan sebagainya. Apa yang mungkin kita pikirkan, bagaimana kita akan mungkin tidak hanya keuangan saja, mungkin juga ketakutan, kecemasan dan sebagainya. Mentalitas ini akan membangun kita. Apakah kita tetap seperti kura-kura yang dia akan merunduk pada saat dia ada bahaya dia akan masuk ke dalam tempurungnya, atau kita menjadi orang seperti elang pada saat dia melihat ada bahaya dia bahkan angin topan itu dia akan menukik ke atas untuk mempersiapkan bagaimana dia akan mencapai buruannya. Nah itu yang kita harus punya mentalitas seperti apa. Dan itu bisa terjadi pada saat kita punya kematangan emosi dan juga keintiman kita bersama dengan Tuhan. Dan itu yang harusnya kita bisa melihat seperti itu. Nah, dari itu apa yang bisa kita lihat? Nah, saya selalu menggambarkan demikian. Hidup kita itu seperti gambarannya adalah di buku itu saya katakan apakah kita, nah ini juga salah satu yang saya terinspirasi dari suatu perenungan. Dikatakan apakah hidup kita seperti jamur atau mungkin seperti pohon redwood dikatakan. Pohon redwood ini kemarin saya sempat baca di Indonesia ternyata ada pohon yang tua di Sumatera Barat kalau nggak salah pohon apa itu jadi kata umurnya sudah hampir 300 atau 400 tahun. Nah
Ambillah contoh pohon redwood dengan jamur. Jamur itu kan dia tidak akan bisa tumbuh dengan hanya sehari semalam, ya. Kemudian juga bisa kemudian malam juga udah bisa dipetik, udah bisa didapatkan hasilnya, udah kita olah dan sebagainya. Tapi dia tidak punya akar. Bagaimana dengan pohon redwood? Nah, pohon redwood ini tentu dia tidak akan tumbuh dalam sehari. Dia mungkin sampai tinggi 30 meter, 40 meter, bahkan 50 meter. Tentu dia butuh proses sampai beratus-ratus tahun untuk mencapainya. Nah, hidup kita, saya menggambarkan itu. Apakah kita punya mentalitas seperti jamur atau kita mau mentalitas seperti sebuah sebuah pohon redwood ini. Dan kadang kita diperhadapkan antara ilusi dan realita. Seolah-olah kita membedakan ini ilusi, ini realita. Orang selalu mengatakan ilusinya adalah nanti kok pandemi ini akan berakhir, nanti ini selalu bicara ilusi. Tapi dia tidak melihat realita, apa yang harus dia lakukan pada saat situasi seperti ini. Apa yang harus dia lakukan, baik itu dalam perusahaan, dalam kehidupan keluarganya, dari pertumbuhan imannya. Orang selalu menganggap ilusi muncul di dalam dirinya. Wah, ini nanti bisa kok, wah ini. Itu beda dengan pengharapan. Dia hanya ilusi, tidak ada suatu tindakan apapun. Kalau orang berpengharapan pasti akan ada kebergantungan pada Tuhan dan dia ada apa yang harus dilakukan. Ini enggak, dia ilusi. Nanti ini bisa baik-baik saja, tapi tanpa ada suatu bagaimana dia bergantung pada Tuhan juga untuk melakukan. Padahal dia harus melihat realitanya seperti apa. Nah, saya kalau mengajar, kebetulan saya banyak di bidang sales, saya mengatakan demikian. Banyak orang-orang salesman itu yang ilusi-ilusinya demikian gitu. Udah Pak, nanti bisa kok nanti ini, tapi tidak ada realita yang dia lakukan. Banyak kita hidup di dalam dunia ilusi dan tidak melihat realita yang seolah-olah menganggap bahwa quote and quote sepertinya nanti Tuhan akan menolong. Dia tidak ada melakukan apapun. Dia hidup dalam ilusi. Dia menganggap itu seperti pengharapan, pada tidak ada sesuatu tindakan apapun. Karena dia pun melakukannya itu bukan untuk bagaimana kembali relasinya yang benar kepada Tuhan, tapi adalah untuk hanya menyelamatkan dirinya atau dia mengatakan dirinya fine, seperti itu saja. Kemudian ada orang yang melakukan jalan pintas dan perlu berproses. Nah, itu pilihan kita. Dunia sekarang ini kan jalan pintas, semua instan dan sebagainya. Makanya banyak idol-idol instan dan sebagainya sehingga orang kejar. Bahkan pekerjaan yang paling gampang pun sekarang adalah bahkan yang instan pun tetap ada proses ya. Kalau dulu saya tidak pernah mendengar apa sih pekerjaan ingin jadi YouTuber ya. Karena apa? Banyak orang contoh-contoh atau menjadi podcaster katanya ya. Banyak anak-anak muda sekarang, anak-anak kecil pun ditanya seperti itu. Karena dia merasa gampang gini, tapi tidak melihat bagaimana proses ya. Proses yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah berhasil sekarang. Mereka hanya melihat. Sama seperti teman saya, waktu saya mengatakan, lu enak yang sekarang punya konsultan, lu bisa ngatur waktu hidupmu, tidurmu, waktu kapan mau ini menghasilkan, kapan bekerja, dan sebagainya. Saya bilang, itu ada suatu proses, nggak gampang. Sekarang pun saya tetap berproses, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya perbarui, apa yang harus saya... Dan sehingga supaya hidup saya itu tidak mandek, tapi saya harus bertumbuh. Jadi jangan membuat kita proses yang selalu ilusi dan jalan pintas, membuat pertumbuhan kita menjadi jamur tadi, kita menjadi mandek dan tidak ada suatu pertumbuhan. Akibatnya kita menjadi orang yang lemah dan mudah hancur dan kita tidak bisa meninggalkan sesuatu pun kepada orang. Padahal hidup kita menjadi orang yang pribadi yang bermakna harus ada legacy. Ada sesuatu yang harus kita wariskan kepada orang lain. Dan saya bisa mengatakan bahwa setelah saya menulis ini, ada suatu legacy. Jadi tidak hanya legacy saya saat saya mengajar saja, atau membagikan kepada selama 17 tahun kepada klien-klien saya, ataupun di dalam kampus, ataupun di dalam pelayanan saya, tapi ada suatu legacy yang saya tinggalkan. Dan itu salah satu adalah dengan tulisan. Masih banyak legacy. Salah satu apa legacy yang saya bisa menciptakan para leaders. Itu ada legacy yang saya bisa melihat sekarang banyak anak-anak muda yang saya latih. Nah, bukan banyak, ada beberapa anak muda yang saya latih, mereka bertumbuh. Bahkan mereka masih bertanya, berproses bersama dengan saya. Ataupun orang-orang yang para pengusaha, ataupun mereka yang bersama-sama para profesional yang bekerja bersama dengan saya, kami dalam satu kelompok kecil, itu saya melihat ada satu legacy yang saya bisa bagikan kepada mereka, yang saya tinggalkan kepada mereka. Nah, ini perlu tadi kita upgrading knowledge kita, kemudian skill kita dan attitude kita. Nah, sekarang pilihan di tangan teman-teman sekalian atau Bapak Ibu sekalian, mau jadi tumbuhan jamur atau kita menjadi pohon redwood. Nah, menarik sekali, saya melihat ada suatu slide ya, satu tulisan. Dia mengatakan demikian, bahwa ternyata manusia itu menggunakan intelektual. Ya, Tuhan memberikan kita pikiran, Tuhan memberikan kita intelektual, tapi Tuhan juga memunculkan di dalam kita ada suatu emosi yang melekat di dalam diri kita. Nah, untuk mengintegrasikan, menyatukan, ada yang mengatakan intelektual itu adalah menggunakan otak kiri, tapi emosi adalah menggunakan otak kanan. Nah, jadi ingin dia mengatakan bahwa untuk mengintegrasikan otak kiri dan kanan ini ternyata butuh spiritualitas.
Dan kalau saya melihat bahwa spiritualitas ini itu adalah yang menggerakkan kita sehingga kita mempunyai hikmat dan punya kematangan untuk bagaimana kita melihat segala sesuatu itu adalah dengan kita membangun keintiman dengan Tuhan. Dan itu adalah proses journey yang saya katakan tadi. Itu adalah proses journey di mana kita membuka diri kita, di mana kita mau terbuka pada diri kita terbuka dan kepada Tuhan tentunya kita mengakui segala apa yang menjadi kelemahan kita mengakui ketundukan kita kepada Dia, sehingga kita juga tahu bahwa kita lebih banyak mengandalkan siapa, sehingga intellectual question dan emotional question kita itu akan terintegrasi dengan baik. Itu adalah dengan kita menjalin yang disebut dengan spiritual question ini. Nah, dari demikian saya melihat ternyata dalam membangun intelektual, bagaimana kita menjadi orang kreatif, bagaimana kita menjadi orang yang berpikir positif, bagaimana kita menjadi orang yang selalu memberikan alternatif solusi, ternyata adalah dilihat bagaimana kita melihat daripada otak kita, fungsi otak kita. Jadi otak itu sebenarnya merekam pengalaman-pengalaman atau apapun yang kita tangkap. Jadi kalau kata Pak Yakub Subsabda, beliau mengatakan bahwa kalau Anda melihat itu sebenarnya bukan mata yang melihat, tapi adalah otak yang melihat. Jadi otak itu merekam. Jadi saya juga meyakini. Jadi kalau kita dilatih sejak kecil adalah menjadi orang yang berpikir positif, kemudian kita dilatih orang yang proaktif, kita dilatih menjadi orang yang kreatif, maka otak kita akan memunculkan. Sehingga kalau saya menggambarkan karangan Dr. Archibald Hart, dia katakan di dalam Habits of Mind, dia katakan demikian. Jadi ibarat otak itu sebenarnya adalah seperti digambarkan seperti hutan, ya, kalau dulu seperti hutan. Jadi engkau mau menciptakan apa hutan ini? Kalau engkau ingin menciptakan malas, misalnya berpikir negatif, maka dia akan menjadi jalan setapak. Jadi kita menjadi orang yang negatif terus, bejat mental terus misalnya ya. Dan ternyata otak itu yang negatif itu lebih cepat responnya. Ya, jadi lebih cepat ya. Mungkin tadi ada ibu yang bagian ini bisa menjelaskan ya. Tapi dikatakan demikian, yang negatif itu responnya itu jauh lebih cepat. Koneksivitas zat kimiawi dengan hal-hal yang negatif itu jauh lebih cepat. Ya, ada kimiawi itu jauh lebih cepat. Saya nggak tahu, tapi saya melihat, saya percaya, makanya firman Tuhan di dalam satu Alkitab dikatakan bahwa apapun yang dilihat oleh manusia itu ada yang dipandangnya adalah untuk apa? Ya tadi untuk yang dilakukan untuk kemauannya diri sendiri. Karena apa? Sudah berdosa manusia sehingga otaknya pun sudah bisa dikatakan sudah hal-hal yang tidak akan menentang atau melawan Tuhan. Jadi bagi dia yang negatif. Makanya kenapa orang gosip itu jauh lebih cepat daripada hal-hal yang baik ya. Jadi saya melihat demikian. Kalau kita yang tadi adalah jalan setapak kita negatif, maka ini jauh lebih cepat akan menjadi jalan akhirnya menjadi jalan setapak itu menjadi jalan yang lebih terbuka, dan akhirnya hutan itu semoga bisa menjadi jalan aspal dan akhirnya menjadi jalan tol. Nah itu kalau kita negatif terus. Nah kalau kita membangun positif, itu tadi saya katakan responnya jauh lebih susah, maka kita harus bagaimana terus membangun, karena kita lebih banyak harus membangun hal-hal yang positif, yang kreatif dan sebagainya di dalam otak kita, sehingga akan menekan atau menahan hal-hal yang negatif yang ada muncul di dalam otak kita. Nah, itu perlu usaha dan perlu komitmen. Tidak gampang untuk kita bisa melakukan hal demikian kalau tidak kita mempunyai keintiman dengan Tuhan dan meminta kepada Tuhan supaya kita bisa diteguhkan. Karena pasti ada proses jatuh bangun pada saat kita melakukan. Nah, dari sini kita perlu melatih, perlu ada satu kedekatan. Maka Dr. Archibald Hart mengatakan bahwa pusat pemikiran kita itu membentuk habit of mind itu ternyata akan membentuk, paling dikatakan bisa menempa watak kita, bisa mempengaruhi daya juang kita. Jadi pikiran itu juga mempengaruhi daya juang kita, juga mengubah bagaimana emosi kita, dan bahkan menentukan perilaku kita, membentuk sikap kita dan membentuk spiritualitas kita. Yang menarik, saya waktu membaca buku Habits of the Mind ini oleh Pak Dr. Archibald Hart, dia katakan demikian, bisa bahkan membentuk spiritualitas. Jadi saya mengambil karena apa yang kamu pikirkan, karena apa yang kamu ajarkan, ya, jadi saya katakan pikirkan. Jadi bagaimana kebenaran firman itu akan pada saat kita juga diberikan oleh Tuhan pemikiran. Jadi kita memikirkan firman itu di dalam kehidupan kita sehari dan kita membangun bagaimana kehidupan kita bersama Tuhan, itu akan mengakibatkan kita membentuk suatu pemikiran yang pikiran-pikiran yang baik, ya, dikatakan seperti itu. Nah, dari itu apa yang bisa kita lihat teman-teman sekalian. Nah, ini Daniel Goleman. Ini sangat tertarik sekali kalau misalnya mau baca bukunya. Ini bukunya Emotional Intelligence.
Dia mengasahkan dari hasil riset dia dikatakan ternyata manusia itu sukses itu dipengaruhi oleh dua yang terintegrasi ya. Jadi nggak ini lebih penting, ini lebih penting. Nggak. Itu terintegrasi. Ternyata orang yang mau dikatakan yang berhasil atau orang yang dewasa dikatakan dia punya intelektualnya 20%, yaitu apa? Dia punya pengetahuan, kemampuan, pemahaman terhadap apa yang dia kerjakan dan sebagainya. Dan tapi yang membuat dia menjadi lebih baik dan memberikan makna bahwa orang itu harus punya kecerdasan emosi di 80% dia katakan. Tapi bukan berarti harus ini lebih tinggi daripada ini. Jadi emotional quotient lebih besar daripada intelektual. Tidak. Kedua ini ada di dalam diri kita. Dan itu dua hal yang baik yang Tuhan berikan menyatu di dalam kehidupan kita, inherent di dalam diri kita, sehingga tidak ada yang satu lebih baik daripada ini. Tapi itu adalah, kalau saya membaca buku, memaknai buku yang ditulis pada Daniel Goleman, itu harus kita latih dua-duanya, harus kita usahakan. Jadi kalau kita berpikir ingin orang yang kreatif, berpositif, ya latih. Bagaimana engkau harus memahami, misalnya membaca suatu peta, misalnya membaca suatu laporan, misalnya membaca sesuatu situasi di dalam anggaran, misalnya engkau harus melakukan intelektualmu. Tapi bagaimana pada saat anggaran ini turun, pada saat itu ada masalah di dalam penjualan atau ada masalah dengan kreativitas saya, engkau harus bisa menyampaikan secara di dalam dirimu, secara emosimu dan juga kepada orang lain itu dengan lebih hati-hati. Mungkin lebih bijak, lebih memiliki kematangan dan sebagainya. Sehingga itu akan membawa kita kepada kesuksesan terhadap atau kebermaknaan di dalam kehidupan kita. Saya menangkap tulisan Pak Daniel Goleman adalah seperti itu. Nah, dari ini apa yang bisa kita lihat? Ternyata ada 4 stages. Jadi membangun orang, melatih emosinya itu ada 4. Jadi kita harus punya self-awareness, kesadaran diri. Jadi kita harus tahu apa sih yang menjadi kekurangan saya, apa yang menyebabkan saya menjadi orang yang malas untuk membaca, apa yang menyebabkan saya menjadi orang yang malas untuk menulis, apa yang menyebabkan saya malas untuk melakukan apapun. Nah, kita harus punya self-awareness, kesadaran. Jadi kita harus melihat apa yang menjadi kekurangan kita, bukan berarti dari sadar itu, ya udahlah, inilah diri saya, akhirnya fatalisme. Nah, ya udahlah nasibnya seperti ini. Nah, itu bukan. Self-awareness ini harus dilatih kesadarannya seperti apa supaya kita naik lebih tingkat. Nah, stages. Jadi harus muncul dulu kesadaran bahwa saya ada kekurangan dan sebagainya. Nah, saya biasa melatih self awareness saya adalah seperti biasa. Kalau saya dulu kalau jalan kemanapun, apalagi waktu saya ke kampus di STTRI, saya biasa kalau jalan itu selalu saya akan ingat apa aja yang terjadi di lampu merah. Jadi saya pernah ketemu dengan anak pang, bahkan saya pernah ngobrol dengan mereka dan sebagainya. Itu the real ya Bapak Ibu. Bahkan waktu saya pulang, di buku itu saya tulis waktu saya pulang dari kantor ke rumah saya di Cibubur, saya banyak melihat ada orang yang bawa buat kebutuhan rumah tangga, ya itu cobekan atau apa itu dari batu. Kemudian ada juga yang mereka dorong yang hidupnya di dalam para pemulung lah ya, di dalam gerobaknya. Kemudian ada mereka yang dengan bawa hasil madu hutan. Saya melihat, saya di tengah macet itu ya, saya melihat kok orang ini bisa bahagia mereka, apalagi mereka yang hidup di gerobak seperti itu, mereka ketawa dan sebagainya, mereka juga sambil jual madunya sambil dengan temannya ngobrol dan sebagainya. Kemudian yang anak-anak yang membuat cobekan dari batu, ya alat-alat dapur dari batu dan sebagainya itu, ternyata mereka lebih bahagia dari saya yang dengan nyaman punya kendaraan di mobil pakai AC tapi macet, saya ngedumel. Saya merasa bahwa self-awareness saya disadari bahwa ternyata orang ini jauh lebih bersyukur daripada saya ya, seperti itu. Mereka masih bekerja, masih ini saya tinggal, tapi kalau ada sedikit disalip saya sudah bisa marah-marah dan sebagainya. Bahkan ini kenapa macet, menyalahkan ini, kenapa nggak ini, seolah-olah saya jadi tahu harusnya apa yang dilakukan oleh polisi, apa yang dilakukan oleh pemerintah dan sebagainya. Saya menjadi orang yang self-centered saya tinggi, menyalahkan, judgmental dan menyalahkan orang lain. Itu self-awareness yang harusnya kita bangun. Setelah kita sadar bahwa kita harus muncul yang disebut dengan pengakuan diri, acceptance, self-acceptance, harus mengakui bahwa harus ada suatu bagian yang diri saya, bahwa ini harus ada suatu perubahan. Seperti tadi Jade Payeng, dia sadar lingkungan seperti itu, tapi ada suatu apa yang diakui bahwa daerah ini akan lama akan mati. Saya juga harus mengakui bahwa kalau saya seperti ini, akibatnya energi saya menjadi habis dan saya menjadi orang yang tidak berguna nantinya. Harus ada acceptance. Setelah self-acceptance, saya harus ada afeksi diri. Ada suatu dampak ataupun suatu pengaruh yang bisa saya bagikan pada orang lain. Harus ada sesuatu afeksi yang bisa memberikan kemaknaan kepada orang lain. Jadi harus kalau saya mengatakan ada suatu niat yang saya harus berubah. Yang harus saya munculkan untuk saya mau berubah. Harus ada sesuatu afeksi yang memberikan makna kepada orang lain. Nah, itu self-affection diri saya. Kemudian yang terakhir adalah bicara tentang self-affirmation. Jadi harus ada suatu tindakan nyata.
tindakan nyata untuk saya komitmen untuk bisa melakukan terus-menerus. Nah, ini yang harusnya saya lakukan terus-menerus. Sehingga orang yang sudah melakukan dari self-awareness, kemudian self-acceptance, kemudian self-affection, ada satu tindakan perubahan yang harus dia lakukan, kemudian sampai dengan self-affirmation, suatu komitmen yang terus-menerus dilakukan sehingga suatu perubahan nyata itu bisa dilakukan, maka saya menjadi orang yang bisa dikatakan, saya menggunakan kecerdasan intelektual saya dan kecerdasan emosi saya, kematangan emosional saya, sehingga saya menjadi pribadi tadi, kata sukses yang tadi masing-masing kita bermakna seperti apa. Nah, dari itu apa yang bisa kita lihat, Bapak Ibu sekalian, ternyata saya meninjau. Jadi dalam lingkungan pekerjaan itu ternyata saya melihat karir, saya banyak membangun, saya melihat teman-teman, anak muda, orang yang sudah bekerja, dan ternyata karir itu mereka bangun seperti apa. Hampir bisa dikatakan mereka membangun karir dengan kekuatan diri mereka, self-center mereka tinggi. Bahkan mereka memanipulatif, saya katakan tadi waktu SC personal, memanipulatif anak buahnya, orang lain, supaya dia bisa naik karir, dan dia memanipulatif bahkan dirinya sehingga dia menyatakan dirinya menjadi orang yang luar biasa, bahkan memiliki kemampuan untuk savior syndrome yang tinggi, sehingga akan menunjukkan karirnya bahwa tanpa dirinya orang lain tidak akan bisa menyelesaikan kerja. Ini banyak orang yang melakukan, banyak real, dan terutama mereka yang tidak punya kematangan emosi dan orang-orang yang pintar tapi tidak punya keintiman dengan Tuhan. Ini adalah orang yang karirisme dibangunnya seperti ini. Bahkan dia menjadikan karir itu sebagai ilah baru bagi dia. Jadi tidak hanya uang, tidak hanya ada ilahnya, ada menjadikan hanya harta kekayaan, tapi dirinya dan kekuatan di dalam dirinya, kepintaran dalam dirinya itu menjadi ilah di dalam dirinya. Nah, berbeda dengan mereka hanya sebagian kecil saya melihat mereka karir dibangun di pada God Center, God Decrease and God Center. Jadi mereka, kalau orang segini kadang-kala mereka dianggap alien, dianggap orang yang aneh, hidup dengan penuh integritas, hidup dengan percaya bergantung kepada Tuhan, hidup yang mengatakan bahwa saya ingin berkomitmen walaupun itu menyakitkan. Ini bagi mereka orang yang aneh, orang yang tidak hidup di dalam kehidupan. Makanya pada saat kita pernah membaca ada satu keluarga yang bahkan terasing dari suatu daerah itu. Kenapa? Anaknya berjujur mengatakan bahwa di surat kabar di salah satu di daerah Jawa Timur, ternyata anak ini jujur bahwa semua teman-temannya melakukan hal yang curang dan sebagainya, akhirnya dikucilkan keluarga ini dan sebagainya. Dan itu kenapa? Orang ini menjadi alien. Nah, itu di dunia pekerjaan demikian. Maka ada istilah manajemen katak, sikut kiri kanan, tekan anak buah kiri dan kanan, kemudian samping kiri kanan, teman rekan kerjanya disikat dan kemudian jilat atasan. Kadang-kala manajemen katak ini untuk menaikkan karir mereka melakukan demikian. Manipulatif ini yang mereka lakukan. Tapi orang yang seperti God's will dan God's decree membangun karirnya itu cuma seberapa orang, sangat sedikit, dan bahkan mungkin mereka dianggap alien, dan ini menjadi perjuangan bagi kita. Ya, menjadi perjuangan bagi kita untuk bisa. Bahkan saya pribadi pun belum tentu sepenuhnya saya melakukan God's will dan God decree. Saya menulis dalam buku itu, saya katakan demikian. Kalau tidak karena inisiatif, kalau tidak karena kasih Tuhan, kalau tidak saya membangun setiap pagi dan setiap sebelum saya tidur atau di dalam setiap perjalanan saya bersama Tuhan, saya akan lebih cenderung jatuh kepada hal ini. Dan itu sudah terbukti, ternyata saya lebih banyak jatuh ke sini. Dan itulah yang membuat diri saya menuliskan pengalaman journey saya bersama emotional spiritual journey saya bersama Tuhan dalam hal saya membangun karir. Nah, dari itu apa yang bisa saya lihat teman-teman sekalian, ternyata 5 hal ya, kalau kita ingin membangun God Center atau God Decrease itu adalah kita harus membangun nilai-nilai intrinsik di dalam diri kita. Nah, apa saja? Pertama adalah melalui pekerjaan. Pertama, kita harus melihat melalui pekerjaan kita itu sebenarnya untuk melayani orang lain. Nilai intrinsik yang kita bangun, bahwa saya bekerja itu adalah untuk melayani orang lain. Saya bekerja, yang kedua, kita harus memenuhi kebutuhan hidup kita sendiri. Jadi kita harus meyakini bahwa pekerjaan kita itu adalah harus bisa mencukupi. Maka harus bisa kita nikmati juga dengan rasa cukup dan rasa syukur terhadap apa yang kita lakukan. Kemudian melalui pekerjaan kita juga memenuhi kebutuhan keluarga. Jadi diri sendiri dan juga keluarga. Karena kalau tidak terpenuhi diri kita dan keluarga, mungkin kita juga, makanya ada yang mengatakan biarlah aku cukup, berikan aku cukup, ya tidak kekurangan dan tidak berlebih sehingga aku tidak apa. Kalau kekurangan aku akan mencuri, kalau berlebihan aku akan mengatakan tidak percaya kepada Tuhan. Jadi kata cukup ini sangat membantu kita di dalam memaknai.
bagaimana kita di dalam bekerja, di dalam memenuhi kebutuhan diri kita dan juga keluarga. Kemudian yang keempat, bagaimana pekerjaan itu kita akan mendapatkan uang. Di serial Tuhan juga mengizinkan itu terjadi untuk memberi kepada orang lain. Jadi tidak hanya waktu kita, perhatian, tapi juga ada orang-orang yang juga membutuhkan secara langsung di mata kita untuk mereka kita pelihara dan kita harus memberikan dari hasil pekerjaan kita kepada orang lain. Ya, salah satu mungkin ya kalau hamba Tuhan di kota-kota besar ya sudah jelas lah ya ada. Tapi bagaimana saya mendengar para hamba Tuhan yang mereka sangat tidak berkecukupan mungkin di pedesaan, di kota, dan mereka harus mencari dan sebagainya, dan mereka kadang-kala harus melakukan pekerjaan yang seperti itu. Tapi itu yang kita harus juga mempunyai kesadaran seperti apa nilai-nilai instruksi itu. Dan terakhir melalui pekerjaan kita, di situ kita melihat kita mengasihi Allah. Jadi nilai-nilai instruksi ini bisa kita mengatakan dari awal, dari pertama sampai yang akhir, itu adalah bagaimana sebenarnya adalah kasih itu sendiri. Kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama. Nilai-nilai instruksi itu yang harusnya kita bangun di dalam kehidupan kita pada saat kita membangun emosional spiritual kita bersama dengan Tuhan. Nah, dari itu apa yang bisa katakan? Oh, ternyata 7 keberhasilan pada saat kita bekerja, pelayanan, apa yang dikatakan? Saya melihat pertama adalah selalu tempatkan Tuhan. Saya mengatakan itu, selalu tempatkan Tuhan adalah pertama dalam kehidupan kita, baik itu dalam pekerjaan maupun pelayanan maupun peran apa. Yang kedua adalah pahami akan firman-Nya di dalam dan bagaimana kita harus bisa menerapkan. Jadi bukan hanya memahami, membaca, memahami, tapi harus ada penerapan real yang harus bisa kita lakukan. Dan yang ketiga, selalu harapkan. Jadi kalau kita sudah percaya kepada firman itu dan kita mau melakukan itu, ya kita harus berani dong berharap sesuatu yang lebih besar. Berharap dalam satu besar apa? Bukan berarti untuk kembali, bukan untuk glorify kita diri sendiri, tapi ada glorify His name. Ya kita berani harus minta. Saya juga menyatakan kepada Tuhan waktu saya kondisi seperti ini, ya Tuhan, saya tahu keterbakangan, tapi saya percaya Tuhan akan memberikan jauh lebih baik dari kondisi waktu itu. Kenapa? Saya sudah lebih bergantung kepada Tuhan dan saya harus dan saya meyakini bahwa harus ada yang lebih. Dan Tuhan mengizinkan untuk beberapa buku ini bisa saya tulis, dan ya puji Tuhan ada beberapa respon yang bagi saya secara penulis pemula itu sudah baik. Misalnya, saya nggak usah sebutlah angka berapa buku yang terjual dan sebagainya. Tapi bagi saya itu adalah sesuatu yang tidak pernah terkira. Dan bahkan mungkin Tuhan izinkan saya untuk berbagi di pabrik-pabrik webinar yang kami punya, bahkan di kelas-kelas, bahkan di pelayanan di gereja, saya membagikan ini. Yang tidak pernah saya kepikiran bahwa itu akan menjadi sesuatu yang Tuhan pakai. Nah, kemudian selalu berikan keempat, selalu berikan nilai lebih kepada orang lain. Bukan kepada barang atau produk. Ini yang sering orang itu selalu memberikan nilai pada barang atau produk, tapi nilai orang itu harus lebih, misalnya kepada konsumenmu, kepada jemaatmu, bukan lagi kepada barang atau nilai-nilai uang dan sebagainya, tapi kepada orang itu apa yang bisa kita tumbuhkan. Itu jauh lebih penting. Ya, jadi bagi kita yang punya kebanyakan misalnya kelebihan harta, tidak hanya itu, Tuhan hanya bilang apa yang kau bisakan dengan hartamu untuk kelebihan untuk bisa memberikan makna kepada orang lain. Nah, itu kita harus juga memberi. Dan kemudian berikan kepada Tuhan hasil yang pertama. Ini jelas. Kemudian milikilah dengan konsisten kejujuran dan integritas, sudah tadi saya jelaskan di awal juga, dan giat dan rajinlah mengejar keberhasilan. Jadi bukan hanya diam saja, bukan hanya saya berdoa saja, nanti kemudian Tuhan akan menurunkan dengan sendirinya, ada orang datang. Enggak, harus diusahakan. Dan kadang pun kita mengusahakan belum tentu juga berhasil. Ya, saya banyak juga belum tentu saya berhasil, tapi pada saat saya mengusahakan dan kemudian saya berserah pada Tuhan, dan itu jauh lebih berhasil daripada saya mengusahakan dan saya meyakini kepada kekuatan saya, dan itu tidak akan pernah berhasil. Itulah gambarannya bagaimana 7 hukum keberhasilan ini juga saya tuliskan di dalam tulisan tersebut untuk memberikan gambaran bagi kita. Yaitu berkaitan dengan emotional spiritual journey for in working area. Saya silakan kepada Mbak Ito Teresa untuk kita memandu di bagian yang kedua ini. Baik, Bang Guru, terima kasih. Dan sebuah sahabat yang sangat keren ya, yang ada Kak Lydia Sarah dan juga Bung Nurudin. Dan kami persilakan terlebih dahulu ke Kak Lydia, silakan. Ya, halo, selamat malam Bung Guru. Selamat malam. Saya mau bertanya, tadi saya mendengar penjelasan Bung Guru untuk meningkatkan self-awareness itu yaitu dengan cara mengamati. Tapi saya mau tanyakan lagi 2 hal menurut perspektif Bang Guru. Apakah dengan meningkatkan self-awareness yaitu kemampuan memahami diri sendiri cukup hanya dengan observasi
saja? Lalu pertanyaan kedua, bagaimana supaya seseorang bisa menerima dirinya sendiri seutuhnya? Agar melalui kedua hal ini bisa membangkitkan spiritualitas seseorang atau meningkatkan spiritualitasnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Lydia, pertanyaan sangat baik juga. Apakah self awareness hanya observasi? Ya, kalau saya self awareness-nya itu tidak hanya observasi, bisa kita lakukan yang salah satu ya adalah mengevaluasi diri ya. Jadi nggak hanya observasi, kemudian juga kita melakukan evaluasi. Nah, saya biasanya ada beberapa evaluasi. Jadi misalnya hari ini saya sudah mengerjakan apa ya, jadi saya melakukan evaluasi terhadap diri saya. Jadi itu juga salah satu membangun self awareness saya ya, jadi mengevaluasi diri. Ya, makanya di beberapa materi saya harus katakan kita coba evaluasi itu adalah untuk melatih self awareness. Yang kedua adalah apakah hanya observasi juga? Tidak, kita juga bisa melakukan ketiga, kita punya support system. Jadi saya juga selalu bertanya kepada istri, kepada teman, kita bertanya, oke, apa yang sudah bisa kita tumbuhkan, ya, apa yang sudah saya lakukan. Jadi saya untuk membangun kesadaran apa yang sudah selama ini sudah saya bagikan, apa yang selama ini mungkin membuat kalian tidak merasa nyaman, dan itu ada self support system yang membantu saya untuk memunculkan self awareness di dalam diri saya. Nah, yang keempat ya, jadi itu pertama jadi bisa melakukan observasi, yang kedua bisa melakukan tadi evaluasi diri sendiri, yang ketiga adalah menggunakan support system. Yang keempat ini yang paling penting, biasanya ini biasanya adalah pada saat saya melakukan perenungan, saat teduh ya, pada saat teduh atau malam ya, itu saya membangun intimasi saya dengan Tuhan. Dan bukan biasanya, pada saat saya benar sungguh-sungguh ya, biasanya sih ya bisa dikatakan dalam seminggu mungkin karena saya sungguh-sungguh dan sebagainya, dan itu biasanya saya sungguh-sungguh lebih muncul bukan pada saat saya lagi nyaman ya. Kalau saya lagi nyaman, lagi hidup nyaman, lagi agak susah saya. Tapi pada saat saya lagi pengen berjumpa dengan Tuhan, saya lagi ada masalah, saya ingin berbicara pada Tuhan. Nah, di situ saya muncul self awareness saya. Kenapa saya seperti ini? Kenapa dan seperti ini? Biasanya kalau saya lagi nyaman, hidup saya pekerjaan lagi baik, dengan relasi dengan siapapun lagi baik, itu kadang susah. Bagi saya pribadi, saya susah. Tapi pada saat saya lagi ingin berjumpa dengan Tuhan, saya lagi ingin mengadu, bahkan saya ingin istilahnya bertanya terus kepada Tuhan, saya di situ menemukan self awareness saya. Jadi ada 4 itu hal yang biasa selain observasi, saya melakukan evaluasi diri, saya menggunakan support system, dan saya menggunakan keintiman saya bersama dengan Tuhan, atau keintiman saya dengan Tuhan, sehingga saya menemukan bagaimana self awareness saya semakin diperbaharui oleh Tuhan. Nah, kemudian menerima diri seutuhnya dan untuk meningkatkan spiritualitas. Itu bagi saya adalah pengalaman masing-masing. Saya tidak bisa mengajarkan dengan seperti ini. Tapi apa yang saya tuliskan adalah saya mulai dari pada saat saya mulai dari kecil, ya. Bahkan dituliskan di buku itu saya pada saat bagaimana orang tua di meja makan, misalnya di meja makan bercerita, itu mengenang saya. Di masa kecil dengan orang tua kami makan bersama. Pada saat waktu kecil kami diajarkan berdoa, nyanyi dan sebagainya. Bagi saya itu adalah membangun saya spiritualitas saya. Jadi saya mulai dari sejak kecil bagaimana saya mengingat-ingat ya, mengingat-ingat. Mungkin pertama adalah mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Mengingat-ingat kebaikan Tuhan bukan karena berkat-berkat saja, mengingat-ingat kebaikan Tuhan pada saat saya mengalami hal yang mungkin yang paling menyakitkan. Mungkin pada saat saya mengalami tragedi. Mungkin juga, bukan mungkin, pada saat saya mengalami tragedi, atau pada saat saya masih pun lagi berjuang dengan Tuhan dengan doa-doa yang sampai sekarang Tuhan belum memberikan suatu jawaban. Bagi saya akan melihat diri saya seutuhnya. Diri saya yang tentunya saya melihat bahwa diri saya inilah kelemahan saya, diri saya ada sesuatu hal yang lebih penting. Yang kedua, saya selalu punya, makanya saya bilang support system ini adalah orang-orang rohani yang dekat dengan saya. Tidak hanya saya bimbing, ada beberapa, baik itu pembimbing rohani maupun dalam support system dalam pekerjaan. Itulah orang-orang yang saya yakin membantu saya untuk menjadi orang yang lebih baik, yang membantu saya menemukan spiritualitas saya, keintiman saya dengan Tuhan jauh lebih baik. Dua hal itu yang membuat saya, Mbak Lydia, yang saya lakukan. Mungkin ada beberapa yang lain bisa dengan caranya, tapi dua hal cara itulah yang menemukan saya untuk menerima diri saya seutuhnya, sehingga spiritualitas saya semakin lebih baik dalam saya berjumpa dengan Tuhan. Itu saja, mudah-mudahan memberikan jawaban ataupun mungkin tambahan, silakan ya Mbak Lydia.
Ya, tapi setiap orang kan punya journey-nya masing-masing ya, Bang. Betul. Gimana dengan orang yang nggak punya support system? Ya, kalau dia tidak punya support system, ya itulah maka saya sih ya belum pernah sih sebenarnya. Support system itu kenapa kita tidak punya? Berarti kan kalau kita melihat, berarti orang misalnya kita tidak punya support system, berarti kan orang ini sebenarnya belum terbuka. Pasti saya yakin lah 1 atau 2 orang pasti adalah yang dia dekat ya, yang dia sebenarnya ada orang-orang yang sudah mulai mendekat pada dia dalam konteks tadi ya, ingin berkenal, ingin menolong dia. Tapi kan dia sebenarnya belum terbuka. Nah, bagaimana orang-orang yang seperti ini? Ya, kalau dikatakan kalau dia tidak punya support system itu ya paling yang pertama jadinya. Ya bagaimana dia perjumpaannya dengan Tuhan. Ya saya ingatlah apa yang dituliskan oleh seorang pemazmur. Dia katakan, kalau orang tuamu atau siapamu sudah menolak engkau, aku tetap menerima engkau. Jadi bagi saya itu jauh bicara tentang bagaimana diri kita di dalam bertumbuh spiritualitas. Tapi dengan makna si pemazmur menulis itu pun saya percaya bahwa kalau dia dekat dengan Tuhan, dia punya intimasi, maka Tuhan akan menunjukkan atau membawa orang itu untuk bisa berjumpa dengan orang yang ini. Dan saya meyakini itu, dan beberapa yang saya temukan anak-anak muda seperti itu, dia mengatakan demikian. Jadi dia membangun ini, ya dia merasa bahwa sudah putus asa dan merasa bahwa hidupnya ya mungkin karena tadi orang tuanya sudah ini dan sebagainya. Dia merasa dan dia meminta kepada Tuhan. Dan dia memang nggak ada yang lain, dan dia menemukan. Ya tadi Tuhan menemukan dengan cara kita tidak bisa pikirkan. Itulah cara kuasa Tuhan ya. Dia memakai beberapa temannya, akhirnya kita bisa ketemu dalam satu kelompok kecil itu, dan di situ ada suatu mulailah dia mulai percaya. Dan itu bagi saya pun sebagai seorang pemimpin berusaha untuk bagaimana memunculkan kepercayaan itu kepada orang tersebut. Tidak mudah, tapi saya harus menyatakan apa yang terjadi pada diri saya. Akan saya starting for me. Saya akan memulai dengan diri saya seperti apa, sehingga saya mengatakan bahwa saya bukan orang yang suci, bahwa saya bukan orang yang lebih suci dari dia, bahwa dan sebagainya. Saya juga punya jatuhan mental, kejatuhan seperti ini. Akhirnya muncul seperti itu, dan dia akhirnya mulai percaya kepada support sistemnya, yaitu tadi pemimpin itu jauh harus punya untuk melakukan hal demikian. Mungkin itu sih Mbak Lydia ya. Oke, super sekali. Terima kasih Bang Guru. Baik, sama-sama. Ya, kami sangat senang sekali ya Kak Lydia kalau ternyata jawabannya telah disepakati ya. Ya, paling tidak cukup untuk saat ini. Baik, selanjutnya kami akan mempersilakan seorang mahasiswa filsafat S3 di Universitas Gadjah Mada, yaitu Bung Nuruddin yang akan menyampaikan pertanyaan. Silakan. Halo, suara saya bisa terdengar ya? Ya, sudah siap, terdengar. Bung Nuruddin. Ya, terima kasih Pak Guru Simbolon, menarik sekali tadi penjelasannya. Ini mungkin yang ada beberapa hal ya, saya ingin bertanya dan berkomentar. Yang pertama tadi tentang Forestman tadi ya, dari India tadi, saya lupa namanya. Itu menarik sekali. Tadi saya sempat baca bahwa tadinya itu dia itu sebenarnya lihat ular ya, yang udah hampir mati itu di namanya, di pekarangannya atau semacam itu. Terus kemudian dia dia merefleksikan untuk dirinya sendiri, jangan-jangan saya juga masa depannya akan dia cuman jadi kerangka begitu itu. Dan yang kedua dia merasa kasihan dengan ular itu, dan dia ingin membangun menanam pohon. Nah, ketika dia menanam kan kira-kira kemudian dia ingin memperluas ya. Kayaknya saya harus menanam yang lebih banyak. Dan waktu itu kan dia mencoba untuk minta bantuan ke pemerintah atau juga ke warga sekitar, dan kira-kira kalau tadi dikatakan support system ya nggak pada gubris ya, ibaratnya pemerintah ya gila kamu kan gitu kan, udah tandus kok, warga juga ya gila juga itu kan. Tapi kira-kira dia katanya saya baca mendapat pijaan dari Mahabharata. Di India kan terkenal sekali Mahabharata. Mahabharata itu mengatakan bahwa kalau kamu sedang dalam keraguan, gampang aja kamu bertindak aja sudah gitu. Jadi saya berpikir ini mungkin juga pertanyaan itu dalam kondisi itu dia tanda kutip kan, kalau orang dari luar mungkin dia akan melihat ini orang nekat ya. Tapi apa bisa kita tafsir kalau tadi dikaitkan dengan soal spiritualitas, inilah iman gitu loh. Ya saya akan coba.
Jadi tanda kutip support sistemnya juga nggak ada, di situ dia cuma disuruh bertindak, ya mungkin juga nggak jelas juga nanti hasilnya, tapi apakah itu ya nekat dan iman begitu mungkin ya kira-kira gitu. Dari luar mungkin tampak nekat, tapi karena kalau dia sendiri mungkin persepsikan dari iman saya gitu kan. Itu seperti itu yang pertama. Yang kedua, penjelasan tadi menarik tentang fondasi itu apakah pada man centered atau God centered. Saya pernah mendengar ya, jadi salah satu yang di psikologi UGM itu ada teori namanya teori anchor ya, teori itu jangkar. Anchor itu jangkar. Jadi kira-kira jangkar itu kan bisa bermacam-macam, dan kira-kira jangkar ini berpengaruh terhadap psikologi manusia itu yang disebut sebagai ruh. Ruh itu disingkat, R itu risk, U itu uncertainty, H itu hope gitu kan. Jadi disingkat jadi ruh gitu kan. Jadi jangkar inilah yang memastikan seorang itu bisa berhadapan dengan 3 tadi, risk, uncertainty, sama hope. Jadi macam-macam anchor ini akan ya menentukan, karena kan itu kan sifatnya dinamik, dan orang itu butuh ya, dia menghadapi situasi realitas yang dinamik itu butuh jangkar kira-kira semacam itu. Nah, jangkarnya yang akan menentukan. Nah, mungkin ini pertanyaan saya begini, kalau tadi dihubungkan dengan anchor tadi adalah Tuhan, dan kemudian berbeda dengan manusia sendiri. Kira-kira itu pendasarannya di mana ya? Karena ini kan juga problem, misalkan di dalam psikologi modern, misalkan seperti teori Maslow gitu kan, yang humanis itu pun sendiri anchornya itu kan freedom sebenarnya. Jadi man centered juga. Terus kemudian apalagi Freud ya, nah itu lebih kuno lagi, itu seksualitas itulah jangkarnya gitu kan. Jadi jangkarnya seksualitas, atau mungkin bahkan kalau behavioralisme itu mungkin tidak ada jangkarnya, tapi dia lebih kepada kemampuan kontrol gitu kan. Tidak baik itu, jadi tengah-tengah. Jadi kira-kira apa ya yang ibaratnya semacam sokongan akademik untuk mengatakan bahwa ini adalah anchor itu Tuhan gitu kan. Itu semacam itu. Nah, mungkin itu yang kedua. Yang ketiga, tadi dikatakan bahwa yang menjadikan anchor itu Tuhan begitu kan, itu zaman sekarang ya aneh gitu kan. Nah, bahkan misalkan kita bisa melihat Silicon Valley itu kan mengadopsi apa yang disebut sebagai stoicismenya mereka gitu kan. Stoicismenya itu dalam arti kita bisa memahami itu sebagai filsafat yang canggih begitu, punya metafisik dan lain, tapi mereka itu sebenarnya kalau tadi dipikir-pikir itu juga anchornya itu manusia lagi. Jadi yang penting diriku, Tuhan itu nggak ada. Yang penting aku bisa survive di dalam lingkungan yang apalagi kan teknologi tinggi ya. Wah, sedikit aja tidak bisa berinovasi ya matilah ibarat gitu ya. Jadi jadi ujung-ujungnya kan bagaimana dia membikin dirinya sendiri positif kayak dan lain-lain, itu kira-kira bagaimana? Jadi untuk menyatakan bahwa yang semacam itu tadi tidak memadai begitu kan, atau kurang memadai, atau ada problem untuk dibandingkan dengan yang tadi menjangkarkan pada Tuhan. Mungkin bisa dielaborasi lebih lanjut. Saya pikir menarik kali ini. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Mas Nurudin ya, sangat luar biasa pertanyaannya dan mendalam ya. Wah, inilah saya waktu menulis buku mungkin perlu ini juga ke Mas Nurudin ya. Tapi memang ini adalah journey, makanya saya dikatakan pengalaman. Mungkin pengalaman yang saya tulis itu adalah pengalaman saya yang tadi banyak menggunakan pemikiran saya juga. Jadi gini, saya kan sebenarnya diri orang yang sudah mengenal Tuhan dari sejak bayi lah ya, dan kemudian saya hidup di dalam bagaimana kehidupan saya bisa dikatakan hidup dalam konteks kenal Tuhan dan sebagainya, melayani Tuhan sejak kecil, remaja dan sebagainya. Tapi satu pihak saya masih menggunakan pemikiran saya, gitu kan, masih menggunakan keakuannya saya lah. Bisa jadi kenapa bisa terjadi? Karena saya dari orang Bataknya, anak laki-laki pertama dari suku Batak. Jadi saya sudah terindoktrinasi bagaimana saya harus menjadi orang yang A, B, dan C. Kalau teman-teman orang Batak pasti anak laki pertama, dan dari anak laki pertama, dan ya tadi sedikit banyak lebih dari saudara-saudara yang lain dalam pemikiran dan sebagainya. Sehingga saya bagaimana senternya saya itu sangat kuat sekali. Jadi saya harus bisa melakukan, tidak boleh mengeluh, tidak boleh ini dan sebagainya. Itu didikan. Didikan itu yang tertanam di dalam diri.
Tapi satu pihak saya juga belum tercerahkan tentang firman itu di dalam tadi guts itu di dalam pemikiran saya karena saya masih tadi menggunakan keakuannya saya. Nah, saya ingin mencoba Forestman jadi payang iman nekat. Ya, bagi saya bisa dikatakan iman itu adalah bagi saya adalah itu adalah pengharapan sebenarnya, pengharapan. Jadi kalau orang sudah berharap kan gini, kalau orang itu sudah berharap hidupnya sudah ibaratnya lah sudah seperti ini kan dia kadang-kala ada sesuatu kenekatan yang akan dia lakukan. Karena dia mengatakan ya orang lain sudah nggak bisa melakukan, orang ini sudah minta, lah kalau ini seperti ini nggak ada, misalnya seperti itu. Apa yang dia lakukan adalah dia harus tetap menjaga pengharapannya supaya hidup dan dia harus bisa apa ya kalau ada suatu tindakan nyata ya dia harus nekat. Mungkin akan diketawakan. Dan kita bisa melihat lah banyak tokoh-tokoh spiritual, tokoh-tokoh baik itu di kitab manapun yang kita baca itu kan mereka melakukan sesuatu perbuatan yang bisa dikatakan imannya mereka. Saya setuju Mas Nuruddin. Karena mereka dari iman mereka itu yang tadi mungkin kita ambil dulu anchor-nya adalah percaya kepada apa yang diperintahkan oleh Sang Kuasa itu, maka dia ada suatu pengharapan itu yang menghidupkan dia untuk dia bisa melakukannya. Karena kalau dia tidak punya pengharapan, bagaimana dia akan bisa menghidupi untuk bisa terhidup di dalam kehidupannya untuk dia bisa melakukan. Jadi kalau bagi saya setuju saya nggak tahu siapa yang menulis, tapi dia katakan bahwa orang yang punya pengharapan itulah yang sebenarnya punya kehidupan dalam dirinya sehingga dia bisa melakukan. Nah, anchor-nya itu masing-masing ya kalau saya meyakini bahwa pengharapan itu hanya muncul dari orang itu punya trust, kepercayaan itu kepada siapa yang dia sembah, kepada siapa yang dia percayai. Nah, itu yang dia. Bisa saja dia mungkin percaya kepada Sang Kuasa, bisa juga dia percaya kepada tadi bisa saja mungkin dengan pendidikan, dengan teknologi itu menjadi ilah atau Allah kecil lah kalau kita orang agama mengatakan itu dalam dia punya pengharapan untuk dia melakukan, kenapa tidak? Ya kan dia bisa nekat untuk bisa melakukan demikian ya itu pengharapan dia untuk dia bisa melakukannya. Cuma kan saya karena ini bicara emosional spiritual dalam arti konteks kerohanian dan memang lebih banyak dengan kerohanian dari masing-masing kita percaya kepada Sang Kuasa, maka saya meninjaunya dari hal itu kepada Gods-nya, kepada Tuhan itu. Jadi dia harus punya keintiman dan pengharapan yang nyata lah bahwa dia masih bergantung, bahwa dia pasti percaya ada kuasa di atas kuasanya dia untuk dia bisa melakukan. Dan itulah pengharapan dia, si Jada Payang. Saya betul sekali ceritanya, Bang Nuruddin berarti sudah membaca bukunya itu, dan itu betul. Jadi pemerintah bahkan diketawain dan sebagainya. Kalau kita mungkin ingat Nuh lah ya, diketawain, ngapain, musim panas, orang gila. Kalau saya mungkin di zamannya itu mungkin mengatakan ini orang gila. Nggak ada hujan, nggak apa, bikin kapal seperti ini. Ya nggak usah munafik lah kita. Kalau misalnya mengatakan, saya bertanya kepada pendeta, emang kamu kalau saya pernah bertanya beberapa hamba Tuhan, saya katakan, emang kamu pikir kalau kamu hidup di zaman Nuh nggak ketawain Nuh? Kan hanya orang-orang khusus itu yang dia punya yang keintiman yang lebih dan saya percaya itu juga orang yang dipilih. Kalau kita nggak orang dipilih, saya yakin kita semua sama mengetawain Nuh. Nggak mungkin nggak. Kita akan mengetawain Nuh apa yang dia lakukan. Nah, itu yang terjadi bagi kita. Dan saya melihat, jadi kalau dari itu saya melihat ada respon dari orang yang dekat pada Tuhan dan memang Tuhan memilih. Kalau saya bicara secara spiritualitas, dia memilih. Tuhan itu memilih dia. Jadi orang itu maka mau membuat orang itu bisa untuk memiliki pengharapan untuk dia melakukannya. Maka dia lakukanlah. Karena kalau enggak dia dihina, diapain, diketahui dan sebagainya ya kan apa yang bisa diiniin kan seperti itu. Nah, itu Jada Payang tadi. Jadi, apakah iman itu sama dengan nekat? Ya, saya mungkin melihat dari pengharapan muncul sehingga itu menghidupi dalam dirinya dan itu akan membuat dia menolong dia untuk bisa tetap bertahan dalam apa yang dia lakukan sehingga dia tetap ikut melakukan. Nah, kemudian tadi risk, uncertainty, hope, anchor God. Ya, tadi bicara tadi ruh, yaitu risk, uncertainty, hope. Itukah anchor God? Kalau saya mengatakan ya kalau saya mengatakan apakah itu terkait ya risk, resiko ya Tuhan juga pasti akan melihat ada resiko ya. Kalau saya melihat ya dari konteks iman saya mengatakan kalau kamu tidak melakukan bahwa kamu akan menerima ini, kalau kamu melakukan bahwa kamu itu ada resiko. Sama kalau kita bicara tentang pekerjaan ada resiko. Kalau kamu nggak melakukan, maka kamu akan mendapat ini. Kamu tidak melakukan, ada risiko. Seorang pemimpin juga ada risiko. Pada saat mengambil keputusan, dia mengambil keputusan yang ini, bahwa dia mengambil keputusan ini dia salah, dia harus tahu risiko apa yang dia minimalisir. Nah, itu kan bagaimana dia meminimalisir risiko. Nah, bagaimana kita dengan risiko kita pada saat ini? Tuhan juga jelas. Kalau kamu nggak melakukan ini, kamu setengah-setengah sudah jelas arahnya juga kemana. Nah, itu bicara kemudian dalam uncertainty.
Tapi saya melihat uncertainty ini juga bagi orang yang tidak percaya. Tapi kalau kita orang yang percaya, sebenarnya kan ada certainty yang ada dalam diri kita. Tapi kita yang kadang-kadang membuat kita menjadi uncertainty sebenarnya. Di tengah ya tadi, di tengah mungkin di tengah diri kita yang masih labil atau masih belum melihat secara keseluruhan apa yang ya mungkin juga karena kemampuan kita yang tidak bisa melihat secara keseluruhan apa yang terjadi dalam diri kita atau ke depan apa yang akan menjadi sesuatu yang apa yang kita dapatkan. Nah, itu mungkin juga bisa terjadi. Kemudian hope, ya pengharapan. Hope yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi, pendasarannya bagaimana? Apakah God, freedom, atau behavior rasional? Itu kembali kepada diri kita. Kalau saya bilang kata behavior rasional, ya behavior. Juga banyak orang, jadi perilaku orang, dia akan melihat, oh kalau saya melakukan behavior seperti ini, maka saya akan menerima konsekuensi seperti ini. Kalau saya melakukan ini dengan kebaikan, maka saya akan ini. Tapi apakah itu selalu seperti itu? Kalau dengan guts kita menilai, nggak selalu sesuatu yang baik itu juga akan memberikan juga kemaknaan juga bagi diri kita masing-masing. Ya, nggak selalu juga. Contoh, kalau saya berbuat baik, apakah saya akan diterima? Ya, orang lain dengan baik belum tentu juga. Ya, bahkan saya di dalam satu kepemimpinan mengatakan jangan kau berharap kau menjadi pemimpin yang baik, tapi jadilah pemimpin yang efektif. Kenapa? Belum tentu pemimpin efektif itu menyenangkan semua orang. Tapi kalau pemimpin yang menyenangkan kan pasti orang menganggap bahwa dia senang kan. Nah, tapi itu belum tentu orang yang pemimpin menyenangkan. Jadi bagi saya baik itu sama dengan freedom. Kalau kita bicara diberikan kebebasan terhadap misalnya tadi dalam kehidupan kita sekarang Scientology, freedom, teknologi dan sebagainya. Apakah itu juga mendasarkan bahwa kita mempunyai hope itu? Saya tidak melihat hal itu, saya pribadi. Kenapa? Kalau orang yang freedom melakukan, apakah ada pengharapan? Enggak. Dia lebih bergantung kepada dirinya kembali kan, kepada freedom seperti tadi kata Pak Nurudin. Seperti itu juga yang terjadi. Tapi kalau dengan God tadi dua arah. Pada saat saya menggantungkan diri, saya membangun, dan saya yakin bahwa Sang Kuasa itu akan merespon kita dan menunjukkan kepada kita bahwa atau bahkan dia lebih dulu yang sudah merespon menunjukkan kepada kita, maka kita juga akan memunculkan respon yang benar kepada dia. Jadi saya lebih senang kalau kita anchor-nya tetap tegak. Makanya saya tulislah emotional spiritual journey kita. Nah, jadi bagaimana menyatakan diri kita secara positif tadi itu adalah pengalaman. Pengalaman kita tadi saya singgung mengenai otak tadi adalah pengalaman bagaimana diri kita masing-masing untuk bisa membentuk pengalaman-pengalaman kematangan emosi kita dan spiritualitas kita. Itulah yang membantu kita sehingga kita bisa membangun hal-hal yang positif ya. Jadi tidak hanya 1-2 tahun, mungkin harus sepanjang kehidupan kita. Bahkan seorang yang positif pun masih bisa jatuh ya, masih bisa ya. Tapi bagaimana dia melewati masa-masa, tadi saya katakan masa-masa suatu ujian itu dihadapi, itu kan semakin besar. Semakin besar kan orang kan akan diuji. Semakin dia bisa melewati ujian satu yang lebih kecil, semakin besar, semakin besar. Nah itu kan ujian itu akan terus semakin menumbuhkan. Nah itu yang harusnya kita raih. Jangan kita meraih ujian yang hanya itu saja tanpa ada suatu pertumbuhan terhadap ujian yang akan kita hadapi. Nah emotional spiritual journey itu akan terbentuk berdasarkan kepada kapasitas ujian yang kita lewati atau kita terima dan kemudian kita lewati bersama dengan Tuhan. Mungkin tidak seperti apa yang di ini ya Bang Mas Nurudin, tapi itulah gambaran yang bisa saya bagikan dari pengalaman saya dengan emotional spiritual journey ini. Mudah-mudahan bisa. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Ya. Ya. Oke. Terima kasih. Baik, tadi Bang Guru sempat menyebutkan nanti kalau saya mau bikin buku, kayaknya saya mesti tanya-tanya juga nih ke Bang Nurudin katanya. Ya, mungkin Bang Nurudin adalah salah satu kandidat terpilih yang berhak mendapatkan malam hari ini ya, salah satu sahabat mungkin ya. Ya, oke. Dan menyambung hal tadi, nah ini para sahabat jangan kemana-mana dulu karena nanti akan ada buku yang akan dibagikan, ada 7 buah buku yang akan dibagikan oleh Bang Guru kepada para sahabat sekalian yang hadir, para sahabat sekalian yang terpilih ya, 7 sahabat terpilih yang hadir. Baik. Saya boleh ngelanjutin dulu bagian yang ke ini Mbak Tito Tessa sama Pak Mas Denny, nanti 10 menit lagi lah ya, saya paling lama untuk saya lanjutkan dulu, baru nanti kita Q&A lagi ya. Baik. Ya, saya lanjutkan dulu. Jadi, nah ini bagian yang ketiga, barulah masuk kita kepada emotional spiritual journey for leaders.
Jadi itu bagian ketiga di dalam buku ini saya tulis. Ini buku saya nggak terlalu panjang, hanya 127 halaman. Jadi hanya 127 halaman plus tambah prakata dan sebagainya, hanya memuat sekitar 140-an lah ya. Nah, jadi saya lanjutkan dulu, Mbak Dida. Oke, udah. Jadi masuk ke leaders. Pertanyaan saya sederhana sebenarnya. Waktu saya menulis itu, siapa favoritmu? Leaders menurutmu di dalam kehidupanmu pertama kali? Saya langsung mengatakan ayah saya. Tadi sudah singgung. Saya belajar dari ayah saya. Belajar dari mananya role model bagi saya itu adalah dari karakter dan kompetensi beliau. Peran beliau sebagai seorang pekerja di dalam pemerintahan, peran beliau sebagai seorang ayah, peran beliau sebagai suami, itu akan membentuk karakter dan kompetensi yang beliau bagikan kepada saya. Itu role model. Nah, mungkin teman-teman akan berbeda. Masing-masing akan ditanya siapa menurutmu role model di dalam kepemimpinan. Nah, masing-masing coba evaluasi siapa ya akan menjadi role model. Nah, saya mengambil contoh dua yang menarik. Ini saya ambil buku dari The 21 Irrefutable Laws of Leadership karangan Pak John Calvin Maxwell tahun 1997 atau 98. Nah, beliau menceritakan di dalam satu The Law of Influence. Dia katakan demikian, A Story of the Law of Influence itu adalah dua orang tokoh yang meninggal di tahun yang sama nggak berselang seminggu. Yaitu adalah siapa? Bunda Teresa dan Lady Di. Dan orang ini adalah orang-orang yang kita tahu, Bunda Teresa adalah orang yang mendarmakan kepemimpinannya kepada orang-orang yang terpinggirkan, marginal dan penyakit, dan tanpa memandang suku, agama, dan ras. Ya, bagaimana beliau seumur hidupnya mendedikasikan dirinya, pengaruhnya kepada orang-orang yang marginal ini. Kemudian Lady Di juga sama, dari keluarga bangsawan, kemudian menjadi keluarga kerajaan, bangsawan yang ya bukan bangsawan yang gimana ya. Tapi masih termasuk bangsawan, tapi menikah dengan keluarga kerajaan. Yang dalam tekanan mungkin di dalam kerajaan, tapi beliau bisa menunjukkan kepemimpinannya dalam segala macam kegiatan, baik itu tadi di dalam juga yang masalah orang penyakit lepra, AIDS, kemudian kanker, dia banyak terlibat. Dan beliau bagaimana kepemimpinannya, bahkan beberapa kepala negara, saya yakin bisa jadi lebih respect terhadap Lady Di daripada Pangeran Charles. Saya melihat beberapa story seperti itu. Nah, ini yang terjadi. Mereka punya apa sih bisa mempengaruhi? Ternyata adalah mereka punya hati, ya. Karena titik tertinggi dari seorang kepemimpinan. Saya membaca, saya sangat setuju sekali itu adalah disebut dengan servant leadership. Itu adalah bicara tentang hati, melayani, berkorban. Itu adalah bicara tentang hati, pengaruh. Semakin tinggi influence kita itu adalah pengaruh itu terjadi pada saat kita memiliki hati. Dan salah satu contoh juga adalah Abraham Lincoln, bagaimana hatinya mempunyai dari seorang komandan dia bisa turun menjadi ajudan, tapi dia tidak menyerah. Bahkan dia berapa kali mengalami gagal dari senator, kalau jadi gubernur juga gagal berapa kali, kemudian jadi wakil presiden gagal, menjadi calon presiden gagal, tapi dia tidak pernah menyerah. Gagal dalam bisnis, ya, gangguan kesehatan dan sebagainya. Tapi kita lihat beberapa contoh ini, kekalahan bukan suatu pilihan bagi dia, tapi membuat dia tetap berjuang karena dia tahu, ya, tahu apa yang menjadi tujuan yang jelas. Nah, ini salah satu yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang bisa dikatakan mempengaruhi, ya, mempengaruhi. Nah, bagaimana itu? Nah, ini yang menarik saya melihat. Kepemimpinan berpengaruh itu dimulai dari bagaimana kita menjadi effective followers. Jadi para gembala, saya mengatakan selalu gitu. Bagaimana para gembala akan bisa menjadi seorang yang diikuti jemaatnya kalau dia harusnya paling tertinggi dari puncak tertinggi dari seorang organisasi. Harusnya dia harus bisa menunjukkan dari dulu dia menjadi seorang effective follower. Dia harus bisa menunjukkan dirinya menjadi seorang yang pemimpin yang melayani. Itu saya katakan. Dan bagaimana itu bisa diuji? Coba saya katakan, John Calvin Maxwell mengatakan, coba kita harus kepemimpinan tanpa pengungkit. Artinya apa? Coba sekarang para pemimpin Anda di dalam organisasi Anda suruh dia ikut terlibat di dalam yayasan, jadi tanpa ada suatu profit apapun, ya berarti kan dia akan bekerja sama dan bagaimana harus menurunkan jabatannya, levelnya dan sebagainya supaya dia bisa berkolaborasi dengan orang lain. Jadi tanpa harus ada pengungkit, harus ada levelnya apa, tanpa harus ada dia terima apa dan sebagainya. Nah, disitulah akan terlihat kepemimpinan yang sesungguhnya dari orang-orang tersebut. Ya, John Calvin Maxwell dia membuktikan di dalam gerejanya kepada di dalam bisnis untuk menantang para CEO-nya. Coba sekarang kamu dan para pegawaimu, coba suruh mereka ke yayasan non-profit, mereka bekerja tanpa harus ada embel-embel apapun dan apa yang mereka lakukan. Nah, itu tanpa pengungkit. Nah, sehingga kita akan bisa melihat bahwa
kita sebagai effective followers itu akan bisa menjadi seorang pengikut yang bisa menjadi efektif pada saat kita sebagai seorang pemimpin melihat pengikut kita, bawahan kita itu adalah mempunyai 3. Pertama adalah perasaan mereka harus dianggap penting, feeling of significance. Jadi kapan kita melihat mereka adalah orang yang kita hargai, kita menganggap mereka adalah orang yang penting, bukan sebagai orang yang harus kita tuntut saja. Kemudian perasaan menjadi bagian dalam kelompok, feeling of community, bagaimana kita menjadi bagian as a team. Ya, dan yang terakhir adalah bagaimana kita menjadi pemimpin pada saat kita bisa bersama dengan follower yang pada saat mereka punya masalah. Nah, inilah yang akan membawa kita melihat memunculkan para effective follower dari orang-orang yang kita pimpin. Jadi pertama tadi bagaimana kita memanusiakan lah, membuat mereka menjadi orang penting. Istilah saya adalah memanusiakan orang tersebut. Kemudian bagaimana dia menjadi bagian as a part our team, dan bagaimana diri kita inherent atau kesediaan kita atau keberadaan kita itu merasa menjadi bagian dari orang-orang followers kita. Nah, ini akan memunculkan kita bagaimana jadi pemimpin yang efektif. Nah, untuk itu yang kedua, saya melihat bahwa seorang pemimpin yang efektif itu adalah dia harus punya prioritas di dalam pekerjaan. Walaupun jadi hanya mengambil satu ini aja prioritas. Nah, ada 6 hal yang saya gambarkan di situ adalah kita harus tahu dulu, kompas dan arloji itu bicara tentang tujuan dan sequences yang kita lakukan. Jadi tidak hanya kita tahu waktu-waktu apa yang kita lakukan, tapi kita juga tahu apa yang menjadi tujuan kita. Itu jauh lebih penting. Dan yang kedua adalah kita harus bisa memiliki 6 langkah pengelolaan dalam hidup. Pertama adalah kita harus punya tujuannya dulu. Ya, jadi ada tujuannya dulu, apa sih tujuan kita? Kemudian buatlah baru bikin perencanaannya. Kalau kita sudah tahu tujuan, maka kita akan buat perencanaan, baru kemudian kita bikin sequences-nya, urutan. Jadi tahu dulu tujuannya, kemudian baru buat rencana apa kegiatan-kegiatan kita, baru kita susun waktunya, baru kita tentukan apa yang menjadi skala prioritas kita, baru kemudian fokus dan kita melakukan evaluasi. Nah, yang saya ingin jelaskan kepada teman-teman itu adalah bicara tentang membuat skala prioritas. Ya, ini buatlah skala prioritas. Banyak skala prioritas yang bisa kita lakukan. Ada prinsip mungkin Pareto 80-20. Jadi kalau misalnya saya ingin mencapai suatu tujuan, misalnya waktu saya let's say lah saya punya 10 kegiatan, tapi dari 10 kegiatan itu yang menghasilkan produktivitas yang tinggi itu ternyata adalah cuma 2 pekerjaan. Misalnya 2 pekerjaan itu menghasilkan produktivitas 8 untuk mencapai target 10 tadi. Nah, apa yang saya lakukan adalah saya fokuslah dan prioritaskan 2 pekerjaan itu. Baru yang 8 itu kalau hanya menghasilkan 2, ya berarti itu nanti. Jadi saya harus fokus. Saya harus menentukan dulu prioritas mana dalam pekerjaan saya. 2 pekerjaan ini tapi menghasilkan produksi 8, ya saya harus melakukan. Karena target saya 10 pekerjaan yang harus saya. Nah, sama juga dengan demikian. Jadi kita harus menentukan skala prioritas dengan Pareto atau juga bisa menggunakan, nah ini salah satu cara adalah dengan menggunakan Stephen Covey, bicara tentang penting mendesak. Jadi bisa teman-teman lihat, ada bagian yang ini yang bicara tentang dimensi waktu dan dimensi pengaruh Subuye. Nah, kalau dimensi waktu itu ada yang dikatakan mendesak, tidak mendesak, dan mendesak. Jadi ada pekerjaan kita yang tidak mendesak tapi juga tidak penting. Nah, ini biasanya ada nggak pekerjaan kita. Kemudian kita bagi lagi, ada yang pekerjaan tidak penting, ya ini tidak penting, dimensi pengaruh, tapi ada juga yang mendesak. Nah, ini ada tidak penting tapi mendesak. Ya, apa pekerjaan kita? Mana prioritas kita? Ada juga yang pekerjaannya idealnya ini penting tapi tidak mendesak. Nah, ini kan kebanyakan pekerjaan kita sebagai seorang pemimpin itu atau dalam aktivitas kita semua menganggap bahwa pekerjaan kita penting tapi sebenarnya tidak mendesak. Tapi ada juga penting dan mendesak. Ini yang mengakibatkan skala prioritas kita menjadi hancur sehingga kita menjadi stres. Semua kita anggap yang tadinya tidak dipengaruhi, waktunya masih panjang ya karena tidak mendesak, sekarang semua menjadi penting dan mendesak. Tapi semua pekerjaan kita anggap penting, tapi ya tadinya tidak mendesak. Misalnya contoh bikin laporan lah, atau misalnya kita membuat suatu di pelayanan kita, misalnya ibadah atau ibadah sebulan, kita baru mengumpulkan misalnya kapan. Misalnya seperti itu. Jadi semua kita anggap penting memang, tapi karena ada waktu sehingga harusnya kita bisa memanage waktu, memanage diri kita terhadap waktu, maka dia menjadi larinya apa? Menjadi mendesak. Padahal tadi tidak mendesak. Nah, ini penting sekali, teman-teman sekalian. Nah, kemudian baru kita bicara tentang 3R, ya salah satu ini juga pendekatan requirement. Apa sih yang dituntut dari kita? Kemudian yang R yang kedua return, dan yang ketiga adalah rewards. Jadi, mana yang memberikan hasil terbesar kita harus tahu, dan rewardnya apa? Apa yang memberikan imbalan terbesar? Nah, dari situ apa yang bisa katakan inilah self-talk dan self-evaluation kita. Ya, salah satu
tadi self talk, jadi jangan kita berpihak pada hal-hal yang semu saja, ya. Jangan membuat kita menjadi orang yang stress, burnout. Ya, itu saya mau jelaskan. Baik itu SSD personal maupun SSD dalam lingkungan pekerjaan maupun sebagai seorang pemimpin, kadang kita melakukan hal yang semu sehingga akibatkan mengakibatkan kita menjadi burnout. Nah, ini yang penting. Apa implementasinya? Saya mengatakan ODE, pujian. Apa itu? Orientation in God. Ya, saya mengatakan yang kedua disiplin spirituality kita, dan yang terakhir adalah intuition in joyful. Tidak mudah tapi bisa kita lakukan. Yang kedua, implementation yang saya sarankan kepada ibu sekalian adalah mekar. Mekar itu adalah melayani, kemudian bagaimana kita berproses dalam karakter, dan kemudian kita harus berani berubah, radikal yang berbeda. Ada suatu perubahan radikal, itu disebut dengan mekar. Dan yang terakhir, ini adalah implementation. Bikinlah apa yang sekarang Bapak Ibu sekalian bisa, apa yang menjadi bagian yang bisa kita lakukan. Ya. Jadi dari selama hampir 2 jam ini ada sesuatu yang mungkin Bapak Ibu akan stop, ya, yang tidak sesuai lagi, kemudian tapi ada bagian yang merasa Bapak Ibu ada sesuatu tadi hal yang baik masih bisa kita lakukan, itu ada kita continue, tapi ada bagian sesuatu yang kita mau mulai yang baru, ada sesuatu yang Bapak Ibu bisa atau teman-teman dapat insight, itulah mulai sesuatu yang baru. Nah, kalau ini kita lakukan tadi akan membentuk kebiasaan, habit dalam diri kita. Karena ESJ itu adalah bicara journey, bicara pengalaman. Pengalaman itulah yang akan membentuk menjadi suatu kebiasaan. Seberapa jauh kebiasaan itu terbentuk, seberapa konsisten kita melakukannya. Demikianlah dari saya kembalikan kepada Mbak Tessa. Oke. Terima kasih teman-teman sekalian. Terima kasih Mbak Tessa. Sebelum saya menarik kesimpulannya adalah bahwa ternyata ada 7 sebenarnya. Ada 7 orang yang yang bertanya ya. Ya, pertama adalah tadi ada 7. Jadi saya pikir nanti saya akan sebutkan Aldi Septa, Pendeta Michael, Lydia Kara, Bang Nurudin, kemudian Mbak Maya, Pak Andre, sama Mas Denny tadi ya. Ada lagi tadi? Atau lagi siapa? Evalina tadi? Ada? Bukan nih? Oke. Ya, itu yang akan mendapatkan buku. Nanti mohon bantuan dari tim Circle ya untuk meminta teman-teman yang saya sebutkan tadi untuk ke tim Circle nanti kasih alamatnya nanti buat kami kirimkan bukunya. Inti benangnya gini. Bagi saya adalah kalau kita ingin matang secara emosi dan punya intelektual yang baik, maka bangunlah intimasi kita yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, karena saya percaya bahwa Sang Kuasa itu yang lebih dulu berinisiatif, dan kita akan meresponnya seperti apa, itu adalah tergantung daripada kita masing-masing. Itu saja dari saya, semoga journey kita akan semakin diperkuat. Journey kita akan semakin membuat diri kita berproses, sehingga kita menjadi pribadi yang matang secara emosi, berhikmat, dan jika kita